Cerita dibuka dengan sosok seorang pria bernama Gaku Kitada yang merupakan kepala koki di restoran berbintang 2 Michelin di Tokyo. Ia dikenal memiliki kedisiplinan yang nyaris sempurna, sikap dingin yang tak tergoyahkan, serta wibawa yang membuat semua orang segan. Suatu hari, ketegangan menyelimuti dapur saat Gaku masuk dan menyoroti setiap detail pekerjaan para staf. Ketidakpuasannya terlihat jelas ketika ia melempar sebuah panci. Bahkan tanpa mencicipi, Gaku mampu mengetahui ada kesalahan pada sebuah hidangan yang baru saja selesai dibuat oleh seorang koki wanita. Tanpa ragu, ia memerintahkan agar hidangan itu diulang dari awal. Kisah kemudian mundur 1 tahun ke masa lalu. Saat itu, Gaku masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Ibunya telah lama meninggal, dan sejak kecil ia menyalurkan seluruh perhatiannya pada dunia matematika. Ayahnya percaya bahwa Gaku akan tumbuh menjadi ahli matematika kelas dunia, dan keyakinan itu pun ia genggam erat. Berkat kecerdasannya, Gaku berhasil masuk akademi swasta Wells, sekolah elit yang memberinya beasiswa penuh. Di sana, ia kerap mewakili sekolah dalam berbagai olimpiade matematika, terbiasa bersaing dengan para jenius dari seluruh negeri. Namun di tahun terakhir, saat mengikuti kompetisi paling bergengsi, Gaku mulai menyadari adanya batas yang tidak mampu ia lampaui. Ia merasa dirinya bukanlah jenius sejati, hingga pada akhirnya ia memilih untuk tidak menuliskan apapun di lembar jawaban. Dan sejak saat itu, Gaku melepaskan dunia matematika yang selama ini ia cintai. Suatu hari, ia bekerja paruh waktu di kantin sekolah bersama Ayu, seorang siswa yang juga atlet renang. Saat waktu istirahat, Gaku mengolah bahan sisa menjadi spaghetti Napolitan, lalu merendam peralatan makan dalam air bersuhu tertentu, di mana metodenya itu menarik perhatian seorang pemuda berambut pirang yang kebetulan berada di sana. Begitu hidangan selesai, pemuda itu nekat menerobos dapur dan langsung melahapnya. Baik Ayu maupun sang pemuda sama-sama terkejut dengan kelezatan masakan tersebut. Padahal Gaku hanya mengandalkan insting. Sebelum pergi, pemuda itu sempat bertanya mengenai suhu air yang digunakan, dan Gaku menjawab dengan pasti, yaitu 45 derajat. Sementara itu, pihak sekolah mulai meragukan komitmen Gaku setelah insiden olimpiade di mana ia mengosongkan lembar jawabannya. Direktur pun memanggilnya dan menuntut agar ia menebus kesalahan dengan mengikuti kontes matematika di Universitas Seoul bulan depan. Namun Gaku menolak karena ia tahu ada orang lain yang lebih jenius dan dirinya tidak mampu bersaing. Di mana penolakan itu membuat sang direktur yang bernama Simon itu murka. Apalagi mengingat akademi telah menginvestasikan begitu banyak dana untuk mendukung pendidikan Gaku. Setelah dari ruang direktur, Gaku kembali bertemu dengan pemuda berambut pirang yang sebelumnya mencicipi masakannya. Rupanya dia adalah Kai Asakura, pemilik sekaligus kepala koki restoran Perancis berbintang 2 Michelin di Tokyo. Di mana Kai datang ke akademi untuk menghadiri rapat bersama direktur mengenai pesta yang akan digelar di restorannya. Namun alih-alih menghadap ke direktur, Kai justru meminta Gaku mengantarnya ke kamar asrama. Di sana, Kai memasak spaghetti Napolitan untuk Gaku. Dan begitu mencicipinya, Gaku benar-benar terkejut. Rasanya luar biasa, jauh melampaui apapun yang pernah ia rasakan. Bahkan pengalaman itu menimbulkan visualisasi matematis di dalam pikirannya, seolah otaknya dipenuhi oleh angka-angka. Namun Kai justru berpendapat bahwa Napolitan buatan Gaku sebelumnya terasa lebih enak. Tak lama kemudian, Gaku menerima telepon dari Ayu. Ia diberitahukan bahwa namanya telah diumumkan di buletin sekolah sebagai siswa yang dikeluarkan. Malam itu di tengah hujan deras, Gaku berlari menuju kantor direktur untuk memohon agar keputusan itu dibatalkan. Ia khawatir jika dikeluarkan, maka ia kehilangan kesempatan mengikuti ujian masuk universitas. Namun sang direktur tidak bergeming. Ia merasa dikhianati setelah begitu banyak biaya yang dikeluarkan demi Gaku. Ia bahkan menuntut pengembalian dana sebesar 4,5 juta yen sambil merendahkan Gaku sebagai pecundang, bahkan menghina ayahnya yang dianggap tidak becus mendidik anak. Setelah direktur pergi, Kai muncul membawa payung untuk menjemput Gaku, mengalahkan niat Ayu yang sebelumnya hendak melakukan hal yang sama. Kai mengaku sudah menyelidiki tentang Gaku. Menurutnya, Gaku sang pencinta matematika sudah mati. Namun bagi Gaku sendiri, ia menyerah bukan
bukan karena membenci matematika, melainkan karena ia menyadari dirinya bukanlah jenius seperti Fermat, seorang matematikawan legendaris yang meninggalkan teorema yang tak terpecahkan selama lebih dari 3 abad. Ia hanya manusia biasa yang mencintai matematika namun tidak mampu mengubah sejarah. Mendengar itu, Kai justru melihat hal lain. Ia percaya bakat Gaku dalam matematika bisa dialihkan ke dunia memasak. Oleh karena itu, ia mengajak Gaku untuk menjadi seorang koki. Namun Gaku menolak tawaran itu. Ia tetap bertekad masuk ke Universitas Tokyo demi memenuhi harapan ayahnya. Dan setelah Gaku pergi, Kai menatap Ayu sambil tersenyum penuh misteri. Kemudian saat libur, Gaku pulang ke kampung halaman. Ayahnya menyambut hangat, memasak untuknya, bahkan mengajaknya berdoa di kuil agar ia lulus ujian masuk universitas. Namun Gaku menolak dengan alasan sudah memiliki janji lain, dan janji itu ternyata untuk menemani Ayu berbelanja pakaian di Tokyo. Dalam perjalanan, Ayu memperlihatkan video profil Kai Asakura. Dari situ, Gaku mengetahui bahwa pemuda pirang itu adalah koki sekaligus pemilik restoran Perancis berbintang 2 Michelin di Tokyo. Ia dikenal luas sebagai koki termuda yang berhasil meraih penghargaan bergengsi tersebut. Setibanya di Tokyo, Ayu justru membawa Gaku ke restoran milik Kai. Saat itulah ia mengakui bahwa Kai yang memintanya untuk membawa Gaku ke sana. Meski restoran masih tutup, mereka tetap dipersilakan masuk dan bertemu langsung dengan sang koki. Malam harinya, restoran digunakan untuk sebuah pesta yang dihadiri oleh para tamu penting, termasuk Direktur Akademi Wells yaitu Pak Simon. Sebagai kepala koki malam itu, Kai menyapa para tamu dengan penuh hormat. Ia berjanji akan menghadirkan hidangan yang mampu menyentuh hati mereka. Dan bila berhasil, ia berharap para tamu bersedia menyampaikan rasa terima kasih kepada kokinya. Di dapur, Gaku dan Ayu menyaksikan langsung proses memasak yang dilakukan Kai bersama timnya. Mereka terpukau melihat sajian demi sajian tersaji dengan begitu elegan. Mulai dari koktail lobster, kepiting bulu, salmon asap hingga foie gras. Bahkan para tamu pun terkesan dengan setiap hidangan yang dihidangkan ke meja mereka. Namun di tengah kekaguman itu, Gaku tiba-tiba dikejutkan dengan Kai yang memintanya untuk menyiapkan hidangan utama bagi 6 tamu penting. Rupanya inilah alasan sebenarnya mengapa Gaku dibawa ke restoran. Awalnya Gaku menolak, merasa dirinya bukanlah koki profesional. Namun Kai mengingatkan bahwa di antara para tamu terdapat Direktur Akademi Wells, orang yang bisa menentukan apakah Gaku akan tetap bertahan di sekolah atau resmi dikeluarkan. Karena terdesak keadaan, Gaku akhirnya mengenakan seragam koki. Ia diberi waktu 70 menit untuk menyiapkan hidangan. Lantas, Gaku pun memulainya dengan memasukkan sendok dan garpu ke dalam air bersuhu 45 derajat, lalu menumis sayuran, menyisihkannya, dan menambahkan saus tomat ke dalam wajan. Saat memasak spaghetti, Gaku sempat kehilangan arah. Namun Kai mengingatkannya bahwa memasak adalah soal logika, dan hasil masakan adalah jawaban dari sebuah soal matematika, di mana kata-kata itu menyadarkan Gaku. Ia pun mulai menerapkan prinsip yang ia kuasai, menghitung suhu, waktu, dan urutan proses. Ia merebus spaghetti, mendinginkannya dengan air es, memarinasi dengan mayones dan cuka anggur, lalu menyimpannya sebentar di dalam kulkas. Hingga akhirnya spaghetti Napolitan ala Gaku pun selesai dibuat. Saat disajikan, para tamu awalnya meremehkan, sebab hidangan utama hanya berupa Napolitan, sesuatu yang dianggap terlalu sederhana. Namun begitu dicicipi, suasana seketika berubah, di mana para tamu terkejut oleh rasa yang begitu kaya, seimbang, dan sempurna. Salah seorang tamu bahkan menyebutnya sebagai Napolitan terbaik yang pernah ia makan. Setelah semua menikmati hidangan, Kai memperkenalkan sosok di balik masakan itu, di mana ketika Gaku keluar tentu membuat Direktur Simon terkejut. Kai kemudian menjelaskan teknik masak unik yang digunakan Gaku, mulai dari reaksi mailat pada bawang bombay, perpaduan sosis dan lada di tepi wajan, saus tomat yang dipanaskan langsung pada permukaan wajan, hingga detail kecil seperti sendok dan garpu yang dipanaskan pada suhu tertentu agar hangat ketika digunakan. Bahkan langkah sederhana seperti menyimpan pasta di kulkas setelah dimarinasi untuk menciptakan tekstur lembut dan aroma segar, di mana penjelasan itu membuat para tamu semakin kagum. Di akhir presentasi, Kai menyebut Gaku sebagai murid Akademi Wells yang dipersiapkan khusus oleh sang direktur untuk memberi kejutan malam ini. Para tamu pun bersorak, memberikan tepuk tangan kepada Gaku dan sang direktur. Meski hatinya penuh amarah, Direktur Simon tidak punya pilihan selain ikut tersenyum, terlebih setelah Kai berbisik halus agar ia menunjukkan rasa terima kasih kepada Gaku.
Mengingat tamu-tamu yang hadir adalah orang penting, rencana untuk mengeluarkan Gaku pun dibatalkan. Singkatnya, waktu pun berlalu. Hingga hari kelulusan tiba, Gaku dinobatkan sebagai lulusan terbaik dan masuk dalam daftar 31 siswa yang diterima di Universitas Tokyo. Namun yang mengejutkan, Gaku memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu karena baginya ia sudah menunaikan tanggung jawab sebagai penerima beasiswa. Di mana keputusan Gaku itu membuat sang ayah kecewa. Ia tidak bisa menyembunyikan kesedihan ketika putranya menolak mimpi besar yang ada di depan mata, yaitu Universitas Tokyo. Ternyata setelah lulus, Gaku telah memutuskan untuk pergi ke Tokyo dan belajar memasak di restoran Kai. Sementara itu, Ayu juga akan pergi ke Tokyo setelah diterima di universitas melalui beasiswa olahraga. Melihat sang ayah yang bersikap dingin, Gaku akhirnya mengungkapkan bahwa impiannya bukanlah menjadi ahli matematika atau mahasiswa Universitas Tokyo, melainkan seorang koki. Ia bahkan memasakkan Napolitan untuk ayahnya sebagai bentuk permintaan maaf. Hari keberangkatan tiba. Di terminal bus, Gaku hendak berangkat dengan perasaan berat. Namun tiba-tiba sang ayah berlari menghampirinya dan berteriak, merelakan kepergiannya dengan penuh air mata. Di mana momen itu membuat Gaku tak kuasa menahan tangis. Setelah tiba di restoran Kai, Gaku disambut oleh seorang koki wanita. Ia menjelaskan bahwa gara-gara Gaku, Kai mengganti seluruh gagang pintu, sendok, garpu, hingga meja makan dengan material yang disesuaikan suhunya agar nyaman di setiap musim. Meskipun Kai tertarik dengan bakat memasak Gaku, namun tetap saja Gaku harus melalui banyak tes agar diterima di restoran ini, dan kebanyakan orang yang ingin bekerja di sini justru berhenti. Dan yang menilai bukan Kai, melainkan semua staf koki yang memiliki kemampuan tingkat tinggi. Jadi aturannya, pendatang baru membuat makanan untuk para pegawai, sementara stafnya yang akan menilai. Dalam hal ini, Gaku harus lulus dari mereka semua dalam sebulan, dan jika gagal maka akan langsung dipecat. Meski terdengar berat, Gaku dengan percaya diri akan menyanggupi itu, sebab ia sudah mendedikasikan hidupnya untuk datang ke sini. Karena belum memiliki tempat tinggal di Tokyo, Gaku akhirnya diizinkan tinggal di rumah mewah milik Kai. Namun baru saja menginjakan kaki di dalam, Gaku dibuat terkejut oleh kemunculan seorang wanita yang mengenakan bikini. Ketika ia menanyakan siapa wanita itu, Kai hanya tersenyum santai dan menyuruhnya untuk tidak terlalu dipikirkan. Agar ayahnya tidak khawatir, Gaku rutin memberi kabar tentang kehidupannya di Tokyo. Setelah mandi, Gaku kembali dikejutkan oleh sosok wanita yang tak asing baginya. Wanita itu adalah nenek, manajer restoran tempat ia bekerja sekaligus petugas kebersihan di rumah Kai. Oleh karena itu, Gaku tak perlu melakukan apapun di rumah. Padahal awalnya ia berniat membersihkan rumah sebagai bentuk rasa terima kasih. Namun belum lama ia beradaptasi, datanglah keputusan mendadak dari Kai, di mana waktu evaluasi yang semula diberikan selama sebulan, kini dipersingkat menjadi hanya 1 minggu. Jika dalam waktu itu Gaku gagal mendapatkan pengakuan dari seluruh staf, maka ia akan dikeluarkan. Keesokan harinya, Gaku resmi memulai pekerjaan sebagai pegawai magang. Ia diberi seragam putih, sebab hanya mereka yang telah lulus seleksi yang berhak mengenakan seragam hitam. Di restoran itu terdapat 11 staf, termasuk para koki dan pelayan, yang semuanya merupakan profesional dari berbagai negara dengan keahlian tinggi. Sebelum restoran dibuka, Gaku melihat bagaimana dapur mulai bergerak dalam kesibukan yang luar biasa. Ia memperkenalkan dirinya dengan lantang, tapi tak seorang pun menyambutnya. Hingga tak lama, seorang koki akhirnya memberikan tugas pertama, yaitu memotong kentang dan wortel dalam bentuk dadu setebal 3 mm. Meski Gaku bisa mengikuti instruksi dengan cukup baik, namun kecepatan dan ketepatan potongannya jauh dari standar para koki lainnya. Ia pun langsung merasakan tekanan dan perlakuan dingin yang diberikan rekan-rekan kerjanya. Hingga sesaat kemudian, Kai muncul untuk mengumumkan bahwa restoran sore ini akan penuh. Pelayanan harus sempurna dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Dengan
Dengan pengumuman itu, suasana dapur berubah drastis, di mana semua staf bergerak cepat saling melengkapi dalam ritme yang teratur dan penuh presisi. Gaku yang baru pertama kali merasakan atmosfer seperti ini kewalahan. Ia tertinggal jauh dalam kecepatan dan koordinasi. Kesalahan pun mulai terlihat. Seorang koki memberinya nilai 0 karena potongan kentangnya tak seragam dan masih ada kulit yang tersisa. Bahkan tubuhnya mulai gemetar dan langkahnya tak stabil. Dalam kekalutan, ia menabrak salah satu staf hingga menyebabkan panci-panci terjatuh berantakan. Akibat insiden itu, tugas menyajikan makanan untuk pegawai yang seharusnya menjadi tanggung jawab Gaku terpaksa dialihkan ke koki lain. Saat waktu makan staf tiba, Gaku tak bisa ikut beristirahat sebab ia masih harus menyelesaikan tumpukan cucian peralatan masak, dan meskipun telah berusaha keras, hasil kerjanya tetap dianggap kurang bersih. Malam harinya, restoran kembali beroperasi. Kesibukan tak berhenti. Gaku tetap menjalankan tugasnya, membersihkan peralatan, panci, dan wajan tanpa henti. Ia bekerja hingga larut malam, dan ketika akhirnya hari itu berakhir, ia pulang dalam keadaan benar-benar kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Dalam keheningan malam, Gaku mulai merasa aneh. Mengapa tak ada satupun dari mereka yang memberitahu namanya? Hari berikutnya, restoran libur. Gaku memanfaatkan waktu luang itu untuk menemui Ayu. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan di Tokyo, mereka saling berbagi cerita tentang beban yang tengah mereka pikul. Dan dari situ, Ayu mengatakan bahwa tak ada yang bisa langsung menyamai para profesional sejak awal, baik dalam dunia memasak maupun renang, karena semua butuh waktu. Mengingat kelulusannya bergantung pada bagaimana ia berhasil membuat makanan pegawai, Gaku mulai mencari tahu selera mereka melalui nenek. Namun, jawaban nenek singkat saja, bahwa dapur restoran adalah medan perang dan semua orang pasti lelah, di mana kalimat itu menancap dalam benaknya. Hingga keesokan harinya, restoran kembali beroperasi. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Gaku mulai menyadari bahwa rasa lelah yang ia rasakan ternyata juga dialami semua staf. Saat jam istirahat tiba, ujian Gaku pun dimulai, yaitu menyajikan makanan untuk pegawai. Di mana dalam hal ini, Gaku dibebaskan dalam berkreasi. Tidak ada batasan bahan, alat, atau biaya. Yang terpenting, Gaku bisa memuaskan selera 11 orang staf yang menilai. Dengan penuh semangat, Gaku memilih bahan-bahan termasuk sisa potongan daging sapi. Ia mulai memasak dengan presisi dan perhitungan, dan hasilnya yaitu nikujaga, masakan rumahan klasik yang hangat dan kaya rasa. Ia sajikan sebagai bentuk pelipur letih untuk para staf. Begitu dicicipi, pujian pun mengalir. Semua terpukau oleh aroma dan kelembutan tekstur daging dan kentang. Gaku merasa yakin kalau ia akan lulus. Ia memang sengaja memilih nikujaga karena percaya bahwa semua orang lelah dan butuh kehangatan. Ia ingin memberi mereka nostalgia lewat masakan terbaiknya. Namun sayang, hasil voting menunjukkan hanya 2 staf yang meluluskan makanannya, sehingga Gaku dinyatakan gagal dalam percobaan pertama, di mana momen tersebut membuat Gaku bingung. Bukankah mereka semua memujinya, tapi kenapa hanya mendapat 2 suara? Ia bertanya-tanya seperti apa standar mereka sebenarnya. Salah satu koki yang dingin dan penuh ketegasan bahkan berkata bahwa Gaku terlalu banyak menghitung hingga lupa melihat manusia. Orang seperti itu menurutnya tak cocok menjadi koki. Hari demi hari pun berlalu dan Gaku terus gagal. Ia mencoba berbagai pendekatan, bahkan di hari kelima ia menyajikan makanan mewah, yaitu filet sapi premium dengan truffle. Tapi hasilnya tetap sama, semua staf menolaknya. Kegagalan demi kegagalan membuatnya frustasi. Terlebih di tengah pekerjaan yang melelahkan dan penuh tekanan, ia mulai sering melakukan kesalahan kecil yang membuatnya semakin terpuruk. Di tengah kebingungan itu, ia kembali bertemu dengan Ayu. Namun kali ini, Ayu datang dengan kaki cedera. Rupanya, ia mengalami robekan meniskus karena terlalu keras berlatih renang. Ia mencoba mengejar ketertinggalannya yang selalu di peringkat bawah. Meski terlihat kuat, Ayu akhirnya tak mampu menahan tangis. Di momen tersebut, Ayu juga membawa makanan pemberian ibunya yang datang dari desa dan mereka menikmatinya bersama. Dalam kehangatan sederhana itu, Gaku menyadari sesuatu. Tangis Ayu dan rasa makanan itu menyentuh hatinya, dan secara tiba-tiba visualisasi matematis pun muncul di benaknya seolah ia mendapat pencerahan.
Pada hari berikutnya, para staf restoran dikejutkan oleh Gaku yang kini mampu mengikuti ritme kerja mereka dengan sempurna. Ia bergerak cepat, sigap, dan bahkan bisa memenuhi kebutuhan mereka tanpa diminta. Kai yang menyadari hal itu segera mengambil buku catatan dari saku belakang Gaku. Di dalamnya tertulis rumus, pola, dan catatan rinci tentang kebiasaan setiap koki. Rupanya Gaku diam-diam mempelajari semua pergerakan mereka dengan prinsip matematikanya. Saat jam istirahat tiba, Gaku tampil percaya diri. Ia mengatakan bahwa hari ini akan menyajikan makanan pegawai dengan tema nostalgia. Namun para staf meremehkan ucapannya. Mereka menganggap Gaku tak benar-benar paham tentang mereka. Terlebih kali ini adalah kesempatan terakhir Gaku, karena jika gagal memuaskan mereka, Gaku akan benar-benar dipecat. Singkatnya, Gaku telah selesai membuat makanan untuk pegawai. Secara tampilan, hidangannya sangat sederhana, yaitu 3 filet daging sapi merah dengan saus seperti puree di sampingnya. Namun begitu dicicipi, keheningan pun menyelimuti ruangan. Semua terpukau oleh aroma dan rasanya yang begitu dalam. Dan yang mengejutkan, ternyata menu itu adalah nikujaga, masakan yang sama dengan hari pertamanya. Namun kali ini dibawa ke tingkat yang benar-benar berbeda. Ia memasukkan sebanyak mungkin elemen nikujaga ke dalam sepotong daging. Ia merebus kulit kentang, bawang bombay, serpihan bonito, dan kombu dalam campuran kecap asin dan mirin. Kaldu itu kemudian dituangkan ke atas filet sapi, dibungkus dan dimasak dalam suhu presisi 54 derajat selama 45 menit, hingga menghasilkan tekstur paling lembut tanpa menghilangkan sari daging. Sementara puree di sampingnya dibuat dari kentang yang dibakar hingga hitam, lalu dihaluskan bersama susu dan konsom, menghasilkan aroma khas kentang hangus yang memunculkan rasa nostalgia. Dan ketika digabung, dua elemen itu menciptakan harmoni sempurna yang tak hanya memanjakan lidah, tapi juga membangkitkan kenangan. Dalam momen penuh haru itu, Gaku mengakui bahwa pertemuannya dengan mereka telah mengajarkannya satu hal penting, bahwa makanan bukan hanya soal rasa atau teknik, tapi juga tentang manusia. Ia berterima kasih pada mereka yang telah membentuknya sampai sejauh ini. Hingga tiba-tiba satu persatu staf berdiri dan memperkenalkan nama mereka dengan ramah, termasuk Rana Akamasu, koki wanita yang paling sering mengkritiknya, yang artinya mereka semua kini mengakui Gaku sebagai bagian dari tim. Dan di saat itulah, Nena selaku manajer restoran langsung memberikan seragam hitam kepada Gaku. Dengan ini, Gaku telah resmi menjadi pegawai di restoran Kai. Namun meski demikian, rupanya masih ada satu koki yang bersikap dingin, bahkan enggan memberitahu namanya kepada Gaku. Sekembalinya di rumah, Gaku dengan perasaan gembira segera mengirimkan foto dirinya yang sedang mengenakan seragam hitam kepada Ayu dan sang ayah, di mana berita tentang diterimanya Gaku membuat keduanya senang. Singkatnya, 1 minggu tinggal di rumah Kai, Gaku dibuat heran dengan Kai yang jarang sekali pulang ke rumah. Hingga suatu hari, Gaku melihat sebuah siaran televisi yang menayangkan teman lamanya, Kagura, yang baru saja meraih medali emas di Olimpiade Matematika Jepang bahkan tingkat internasional. Gaku teringat saat mereka masih sering berdiskusi soal matematika, namun Kagura pernah menegurnya karena tidak lagi menyelesaikan persoalan dengan cara yang indah. Bagi Kagura, Gaku yang dulu jauh lebih menarik dibandingkan dirinya yang sekarang. Sementara itu, suasana di restoran Kai kembali sibuk. Kai sempat menegur seorang koki karena saus yang ia buat terasa berbeda. Rupanya, sang koki memangkas waktu memasak dari 16 menit menjadi 15 menit. Walaupun perbedaan rasanya tipis, namun bagi Kai 1 detik saja bisa mengubah hasil akhir karena waktu berpengaruh besar terhadap rasa makanan. Ketika jam istirahat tiba, kini giliran satu-satunya koki wanita, Rana, yang menyiapkan hidangan untuk para pegawai. Masakan yang ia sajikan berhasil memukau semua orang. Mereka bahkan berdiskusi sambil menebak bahan-bahan yang dipakai. Ternyata Rana memasak daging babi dengan saus kepiting, kombinasi yang dianggap tabu karena mencampurkan daging dengan hasil laut. Namun justru itulah yang membuat semua kagum. Bagaimana ia bisa menyatukan dua unsur yang seolah bertolak belakang.
Dengan prinsip matematikanya, Gaku menebak bahwa saus kepiting yang digunakan Rana mengandung telur kepiting. Ia juga merasakan baik daging maupun kepiting memiliki cita rasa yang dapat diukur dengan angka atau disebut umami. Rana pun membenarkan. Ia memberitahu bahwa umami daging babi didapatkan dari asam inosinat, sedangkan umami kepiting didapatkan dari asam glutamat, dan ketika digabungkan nilai umami meningkat secara signifikan atau disebut sinergi umami. Tidak lama kemudian, Kai membuat pengumuman penting. Meskipun besok restoran akan tutup, ada 2 tamu yang sudah memesan tempat. Ia menunjuk Gaku dan koki yang belum diketahui namanya untuk melayani mereka. Namun yang membuat semua terkejut adalah ketika Kai menunjuk Gaku yang notabene masih pegawai baru sebagai pemimpin dapur. Akan tetapi Kai mengancam, jika Gaku merusak reputasi restorannya, maka Gaku harus menghilang dari kehidupannya. Oleh karena itu, Kai menyuruh mereka untuk menentukan resep terbaik cukup 1 hidangan saja. Di sebuah kafe, Gaku sempat menanyakan sesuatu yang mengganjal pikirannya. Ia sudah menghitung biaya impor bahan, anggur, gaji staf internasional, dan perbandingan dengan pendapatan dari harga menu. Dari perhitungan itu, restoran seolah tidak menghasilkan keuntungan. Menurut logikanya, restoran akan bangkrut jika tidak ada sumber dana lain. Ia bahkan menduga tamu yang akan datang bisa saja adalah penyokong restoran. Namun, Kai hanya menjawab dengan senyuman. Malam itu, Gaku bertemu Ayu di sebuah kafe di lantai atas gedung. Tanpa sengaja, ia juga berpapasan dengan seniornya yang ternyata adalah koki anonim. Walaupun mereka saling menyapa, namun sikap koki itu tetap dingin. Saat kembali ke rumah, Gaku mendapati nenek yang sedang bersantai di ruang tamu. Dari nenek, ia mendapat informasi bahwa koki anonim itu ternyata adalah putra sekaligus pewaris restoran terkenal di Kyoto. Ia dijuluki anak ajaib karena bakatnya yang luar biasa. Namun meski memiliki nama besar, ia tetap memilih berada di tingkat dasar di restoran Kei. Keesokan harinya, Gaku dan koki anonim tiba lebih awal di restoran. Semua bahan sudah tersedia di dapur. Gaku berencana membuat hidangan dengan konsep sinergi umami yang terinspirasi dari masakan Rana kemarin. Ia menghitung nilai umami dari setiap bahan dan dengan bantuan data koki anonim, ia memutuskan menggabungkan 3 sumber sekaligus, yaitu asam inosinat dari daging babi, asam glutamat dari kepiting, dan asam suksinat dari tiram. Namun ketika dimasak dan dicicipi, ternyata rasa umaminya tidak meningkat. Saat itulah Kai bersama koki anonim menjelaskan bahwa secara ilmiah sinergi umami hanya tercipta dari perpaduan 2 jenis asam bukan 3. Keadaan menjadi semakin genting ketika tamu spesial akhirnya tiba di restoran. Saat Gaku ikut menyambut, ternyata tamunya adalah orang yang pernah mencicipi Napolitan buatannya dalam acaranya Pak Simon. Namun yang membuat ia terkejut, rupanya putri dari tamu tersebut adalah Kagura, teman masa kecil sekaligus rival abadi dalam dunia olimpiade matematika. Kagura pun tak menyangka, Gaku yang dulu selalu bersinar di bidang matematika kini berdiri di hadapannya sebagai seorang koki. Bahkan Kagura sempat menyalahkan dirinya sendiri, mengingat pernah berkata bahwa Gaku kini membosankan padahal dulu sangat kreatif. Di mana situasi itu membuat Gaku tak ingin mempermalukan dirinya. Ia harus membuktikan sesuatu, apalagi di depan mantan pesaing yang begitu ia hormati. Hingga tiba-tiba sebuah ide pun muncul di benaknya. Ia segera menunjukkan resep baru kepada koki anonim, di mana bahan utama yang ia pilih adalah ikan amadai. Awalnya koki anonim menolak, menurutnya amadai biasa digunakan dalam masakan Jepang bukan Perancis. Namun karena Gaku adalah pemimpin dapur, ia pun tidak punya pilihan selain mengikuti. Mengingat Gaku sama sekali belum pernah memotong ikan, sehingga ia nekat belajar dengan menonton video tutorial sambil mempraktikkannya langsung. Hingga akhirnya hidangan berbahan ikan amadai itu selesai dan siap disajikan. Sebelum itu, Gaku sempat memergoki Kagura yang diam-diam melihatnya memasak di dapur. Saat menghampirinya, Gaku mengucapkan selamat kepada Kagura karena telah berhasil meraih medali emas matematika. Ia juga menjelaskan bahwa alasannya berhenti dari dunia matematika bukan karena Kagura, melainkan karena dirinya sendiri. Kini, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah memasak, dan ia berjanji Kagura pasti akan menikmati masakannya hari ini.
Namun ketika kembali di dapur, Gaku terkejut karena hidangan itu sudah habis, hanya tersisa piring kosong. Rupanya koki anonim lah yang sengaja memakannya. Dengan nada emosional ia mengaku bahwa potongan ikan buatan Gaku terlalu buruk untuk disajikan. Menurutnya, belajar memotong ikan tidak bisa hanya dari video, karena di restoran ayahnya butuh bertahun-tahun untuk menguasainya. Meski begitu, ia tak bisa menutupi bahwa rasanya sungguh lezat. Ia heran bagaimana seorang pemula bisa menciptakan resep sehebat itu dalam sekejap, sementara dirinya harus berhari-hari memeras otak demi menemukan cita rasa serupa. Di tengah perasaan campur aduk itu, Gaku tanpa sengaja melihat resep milik koki anonim di sebuah tab. Ia merasa resep itu sangat menarik dan membuatnya bersemangat. Ia lalu mengajak koki anonim untuk berkolaborasi, menggabungkan ide mereka menggunakan ikan amadai. Kali ini, Gaku rela turun posisi menjadi asisten, sementara dapur dipimpin oleh koki anonim. Gaku tak peduli meskipun aksi mereka melanggar perintah Kai. Kerjasama mereka berlangsung cepat dan kompak, hingga akhirnya hidangan pun siap dihidangkan untuk 3 orang tamu, yaitu Kagura, ayahnya, dan Kai. Saat penutup makanan dibuka, aroma harum langsung memenuhi ruangan. Gaku memperkenalkan hidangan itu sebagai poele ikan amadai dengan kaldu dari kerang kering dan ham kering. Saat dicicipi, ketiganya terkejut. Tekstur lembut ikan amadai berpadu sempurna dengan rasa asin halus, sementara aroma minyak dari ham menciptakan umami yang begitu kaya. Gaku menjelaskan bahwa ia berhasil menciptakan sinergi umami melalui kombinasi ikan amadai yang kaya asam inosinat dengan ham kering yang mengandung asam glutamat. Namun kejutan tak berhenti di sana. Di dasar kaldu tersembunyi nasi hangat yang kemudian terungkap sebagai ochazuke. Inspirasi itu datang dari ayahnya yang sering memasakkan hidangan sederhana tersebut, serta dari Kagura yang kerap memakan ochazuke dengan nasi dan teh saat masa pelatihan. Gaku juga menambahkan bahwa koki seniornya adalah orang yang berhasil meracik kaldu jenius dari serpihan cakalang dan kombu, menciptakan aroma yang begitu menggairahkan. Dengan bangga Gaku menyebut bahwa hidangan hari itu adalah hasil kolaborasi mereka berdua, menyatukan aroma, tekstur, kenangan, dan masa lalu merumuskannya kembali dengan prinsip matematikanya. Kagura yang tersenyum puas akhirnya mengakui kalau Gaku tidak pernah lari dari matematika, justru ia berhasil mengaplikasikannya ke dalam masakan. Baginya, hidangan itu tidak hanya lezat tapi juga indah. Dan sejak saat itu, hubungan Gaku dan koki anonim tidak lagi kaku. Mereka mulai akrab, saling bercanda, hingga akhirnya koki anonim itu memperkenalkan diri dengan nama lengkap Mogoroku Inui. Suatu hari, ketika Gaku dan Inui sedang berbelanja di pasar, mereka bertemu seorang pria yang memberi saran soal bahan-bahan yang dibeli. Pria itu menebak kalau mereka sedang menyiapkan kari, lalu menyarankan untuk menambahkan acar agar rasa hidangannya lebih seimbang. Sementara itu di kantor, terlihat Kai sedang memeriksa daftar pemesanan. Ia terkejut ketika melihat nama pelanggan yang tidak asing, yaitu Teppei Watanuki. Adegan pun bergeser ke dalam restoran. Para staf sibuk di dapur melayani tamu yang datang. Di sela kesibukan, seorang pelayan menyampaikan kabar bahwa ada tamu yang tersentuh oleh hidangan pembuka buatan Rana dan mereka ingin bertemu langsung dengannya. Namun seperti biasa, Rana menolak untuk tampil di depan tamu. Padahal bagi kebanyakan koki, dipanggil oleh tamu adalah sebuah kehormatan. Ketika restoran sudah tutup, Kai mengumpulkan semua staf dan menyampaikan pengumuman penting, di mana minggu depan penanggung jawab hidangan akan diganti karena ada tamu istimewa yang sudah memesan tempat. Tamu itu adalah Teppei Watanuki, seorang pengulas makanan terkenal. Setiap ulasannya di media sosial selalu menjadi sorotan. Bahkan beberapa restoran bintang Michelin gagal bertahan setelah mendapat ulasan buruk darinya. Ini adalah kunjungan keduanya ke restoran Kei. Pada kunjungan pertama, ia memang memberikan ulasan bagus, namun rating tertingginya hanya diberikan pada sebuah restoran ketika ia mengatakan akan sering berkunjung. Dan sejauh ini hanya satu restoran yang mendapatkan peringkat tertinggi. Oleh karena itu, target Kai adalah mendapatkan rating tertinggi dari Watanuki. Tanpa berlama-lama, Kai langsung mengumumkan nama-nama yang akan menjadi penanggung jawab hidangan baru, yaitu Koki Wang diberi tanggung jawab untuk sup, Hotei untuk hidangan ikan, Rana untuk hidangan utama, dan yang paling mengejutkan, Gaku dipilih untuk hidangan pembuka, di mana keputusan tersebut menuai protes dari koki lain karena Gaku baru 2 minggu bekerja. Namun Kai tetap teguh pada pilihannya.
Hari-hari persiapan pun dimulai. Kai memantau perkembangan setiap koki. Wang, Hotei, dan Rana sudah menunjukkan kemajuan. Rana bahkan menciptakan hidangan daging domba dengan timun yang mendapatkan respon positif. Tapi baginya itu masih belum cukup. Ia terus mendorong dirinya lebih keras, bahkan dengan latihan fisik seperti berlari. Terinspirasi oleh Rana, Gaku yang belum menemukan ide memutuskan melatih staminanya dengan pergi ke kolam renang. Di sana, ia bertemu Ayu yang kakinya mulai pulih. Tanpa banyak bicara, Ayu langsung menyeret Gaku ke kolam. Namun ternyata, Gaku sama sekali tidak bisa berenang dan hampir tenggelam di kolam yang dangkal. Dengan cepat, ia mengandalkan prinsip fisika dan matematika untuk belajar mengapung. Hanya dalam waktu singkat ia bisa berenang. Sayangnya, kakinya tiba-tiba kram di tengah kolam. Untung saja, Ayu segera menolong, meski sambil meminta maaf karena memaksanya berenang tanpa pemanasan. 4 hari menjelang kedatangan Watanuki, Gaku masih kebingungan mencari ide. Rana mencoba membantu, namun kaget melihat catatan Gaku yang penuh coretan matematika. Rupanya Gaku sedang menganalisis cara berpikir Watanuki lewat rumus-rumus. Suatu malam, Gaku yang kelaparan mampir di restoran kecil Tiongkok. Di sana, ia bertemu Rana dan mereka sama-sama memesan hidangan khas tempat tersebut, yaitu yakisoba ankake. Saat dicicipi, rasanya benar-benar luar biasa. Di sela-sela makan, Rana mulai bercerita. Ia mengungkapkan alasan mengapa selalu menolak bertemu dengan tamu. Di dunia kuliner Tokyo, hanya 1% koki bintang Michelin yang perempuan. Bahkan, Rana adalah satu-satunya koki wanita di restoran mereka. Ia terinspirasi oleh ibunya, seorang koki yang juga membuka restoran Prancis. Namun ibunya selalu menolak tampil di depan tamu. Awalnya Rana tidak mengerti alasannya sampai suatu hari ketika ia bekerja sebagai pelayan di restoran sang ibu, ia mendengar sendiri bagaimana tamu mendiskriminasi masakan perempuan dan berkata bahwa wanita tidak cocok menjadi koki. Sejak saat itu, Rana memutuskan mengikuti jejak ibunya dan tidak pernah mau tampil di hadapan tamu. Mendengar cerita itu, Gaku mengaku bahwa ia ingin sekali berkunjung ke restoran milik ibunya Rana. Setelah makan, mereka kembali ke dapur untuk mencoba hidangan pembuka Gaku. Namun Rana menilai hasilnya hanya sekedar enak, seakan-akan seperti ada sesuatu yang hilang. Bagi seorang koki profesional, apapun bahannya dan siapapun tamunya, rasa harus bisa dimaksimalkan, sama halnya seperti menyelesaikan soal matematika. 3 hari menjelang kunjungan Watanuki, Gaku akhirnya menemukan ide. Ia memilih buatin sebagai bahan utama. Sembari dibantui Inui, ia melakukan berbagai eksperimen seperti menguji suhu maksimal agar serat buah tidak rusak. Singkatnya, hari yang ditunggu pun tiba. Watanuki datang ke restoran Kei. Hidangan pertama yang disajikan adalah pembuka dari Gaku, yaitu bagnet buatin estragon, di mana buatin digoreng cepat pada suhu 56 derajat sehingga bagian dalamnya tetap segar. Lalu disajikan dengan sari tomat, teh daun ara, jeruk nipis, dan estragon. Hasilnya, sari buah yang meledak di mulut dan aroma segar yang memikat. Berlanjut ke hidangan sup karyawang, yaitu sup matsutake. Lalu hidangan ikan karya hotei dengan bahan ikan layur. Terakhir hidangan utama berupa domba panggang dengan timun buatan Rana. Semua tersaji dengan rapi. Beberapa waktu kemudian, ulasan Watanuki pun muncul di media sosial. Ia memuji kreativitas Gaku yang mampu mengolah buatin dengan teknik tak terduga. Namun ia menyoroti ketidakseimbangan antara hidangan pembuka dan sup, karena keduanya sama-sama berbasis cairan. Kekurangan kecil itu membuat alur menu terasa kurang harmonis. Menyadari kesalahan itu, Gaku segera meminta maaf kepada Koki Wang. Ia berniat memperbaiki hidangannya dengan mengubah cairan menjadi saus agar lebih serasi dengan hidangan berikutnya. Dan untuk hidangan lainnya, Watanuki memberikan pujian. Sup matsutake Wang disebutnya luar biasa, ikan layur hotei punya tekstur lembut tanpa amis, dan domba panggang Rana mendapat komentar sebagai hidangan kelas atas dengan kombinasi rasa yang sempurna. Keesokan harinya, Watanuki kembali datang ke restoran Kei untuk mencoba menu yang sudah direvisi. Kali ini, hidangan pembuka buatin hadir dalam bentuk baru, lengkap dengan saus dan tambahan teksturnya agar seimbang. Setelah semua rangkaian selesai, Watanuki menulis ulasan terbaru. Ia menyebut restoran Kei sebagai tempat yang ingin ia kunjungi berulang kali. Kebahagiaan pun menyelimuti seluruh staf restoran.
Adegan pun beralih ke 1 hari sebelumnya, di mana dalam pertemuannya dengan Watanuki terungkap pula bahwa ketidakseimbangan antara hidangan pembuka dan sup sebenarnya sudah disadari oleh Kai sejak awal. Namun ia sengaja membiarkan Gaku menyajikannya demi mendorong lahirnya prospek dan inovasi baru. Saat itu juga Watanuki mengaku kalau ia pernah mendengar rumor bahwa Kai mungkin akan segera meninggalkan restoran ini. Atas keberhasilan restorannya yang mendapat rating tertinggi dari Watanuki, Kai menetapkan Gaku, Weng Hotte, dan Rana sebagai penanggung jawab permanen untuk kategori hidangan mereka masing-masing. Semua pun bersorak gembira, terutama ketika Rana resmi menjadi penanggung jawab hidangan utama. Namun, suasana bahagia itu mendadak terhenti ketika Rana berdiri dan menagih janji Kai. Ia mengungkapkan sebuah kebenaran kalau restoran Kai dulunya adalah milik ibunya. Restoran itu telah direbut oleh Kai 3 tahun yang lalu. Rana menuntut Kai untuk mengembalikan restoran milik ibunya, namun Kai membantah. Ia menegaskan bahwa restoran itu bukan dicuri, melainkan dibeli secara sah. Sejak restorannya dijual 2 tahun lalu, Rana melihat ibunya hancur hingga berhenti memasak. Oleh karena itu, ia berjanji akan melindungi restoran tersebut, sebab bekerja bersama ibunya adalah impiannya. Kai lalu berjanji akan mengembalikan restoran jika Rana mau bekerja untuknya dan bisa melampaui kemampuannya. Demi sang ibu, Rana pun menerima tantangan itu dan bertahan selama 2 tahun. Kini, ketika Kai sudah menunjuknya sebagai penanggung jawab hidangan utama, Rana mengira kalau ia sudah diakui dan saatnya Kai untuk menepati janji. Namun semua itu hanya kesalahpahaman. Kai menolak mengembalikan restoran, bahkan mengatakan Rana belum menunjukkan kemajuan berarti selama 2 tahun ini. Dengan nada tegas, Kai mempersilahkan Rana pergi jika tidak puas dengan keputusannya. Rana pun meninggalkan restoran. Di tempat lain, Direktur Simon mendatangi markas para investor restoran Kei dan menemui Tuan Awashima. Ia menunjukkan sebuah dokumen yang membuat Awashima terkejut karena dokumen itu adalah miliknya yang menyatakan seakan-akan Kai Asakura tidak bisa lagi menjadi koki. Dengan alasan demi masa depan restoran, Simon menyatakan ingin membeli restoran Kei. Asakura Kai wa mou. Setelah itu, Direktur Simon menemui Rana. Ia menawarkan posisi kepala koki di restoran Kei yang akan ia beli. Sebab Rana terbukti punya bakat besar setelah hidangannya mendapat pujian tertinggi dari kritikus terkenal Watanuki. Rana menerima tawaran itu, namun dengan syarat ibunya juga harus ikut mengelola restoran. Simon pun setuju. Sementara itu, suasana restoran Kei terasa dingin setelah kepergian Rana. Kai mengambil alih hidangan utama dan berhasil menduplikasi hidangan daging domba milik Rana dengan sempurna. Gaku yang penasaran sempat menanyakan alasan Kai membeli restoran ibu Rana. Namun Kai hanya menjawab karena menyukai lokasinya dan melarang Gaku bertanya lebih jauh. Keesokan harinya, ayah Gaku datang berkunjung. Ia kagum melihat putranya tinggal di tempat mewah milik bosnya. Dan untuk meyakinkan ayahnya bahwa ia tidak sendirian di Tokyo, Gaku mengajak Inui, Kagura, dan Ayu makan bersama. Di tengah kebersamaan itu, suasana sempat hening ketika Kagura berkata bahwa ia tidak menganggap Gaku sebagai teman. Semua mengira Kagura akan mengungkapkan perasaannya, namun ia melanjutkan bahwa ia menganggap Gaku sebagai rekan sejati. Di mana perkataan itu justru membuat semua tertawa lega. Meski begitu, ayah Gaku merasa tenang karena putranya tidak kesepian di kota besar. Di sebuah kafe, Simon menyerahkan dokumen kontrak kerja pada Rana sambil mengajaknya merebut kembali restoran sebagai bentuk balas dendam ibunya. Di mana tawaran itu nampaknya membuat Rana tertarik. Sementara itu, terlihat Gaku yang mendatangi rumah ibu Rana. Ia bercerita bahwa Rana adalah koki luar biasa dan di restoran Kei dia dibebaskan untuk menciptakan hidangan sesuai keinginannya. Gaku tidak ingin Rana menjadi koki yang terisolasi seperti bagaimana dirinya pertama kali datang ke restoran Kei. Setelah pertemuannya dengan Simon, Rana terkejut mendapati ibunya sedang memasak di dapur bersama Gaku. Padahal ia tahu ibunya sudah lama kehilangan minat untuk memasak. Sang ibu kemudian menyajikan hidangan berbahan dasar daging bomba dan rasanya membuat Rana menitikan air mata. Bahkan sang ibu meminta pendapat kepada Gaku, mana yang lebih enak masakannya atau buatan Rana. Dimana jawaban itu sangat jelas kalau hidangan Rana jauh lebih unggul.
羊は私のスペシャリテなの。 Saat itulah ibunya membenarkan bahwa Kai Asakura adalah orang yang membeli restorannya. Namun jauh sebelum itu, ia sudah kehilangan semangat memasak. Rupanya dulu ia pernah bekerja di sebuah restoran di Paris, tetapi dipecat setelah hamil dengan alasan cita rasa wanita berubah saat mengandung. Meski begitu, Rana kecil terus mendukungnya hingga akhirnya ia bisa membuka restoran sendiri. Restoran kecil itu mulai ramai sampai suatu hari ada orang yang menawarinya menjual karena proyek pembangunan gedung. Orang itu ternyata adalah Direktur Simon. ようやく軌道に乗ってきたと。 Karena ibu Rana menolak, Simon yang dikenal sebagai pecinta hidangan mewah mulai mengkritik keras restoran tersebut hingga akhirnya restoran itu bangkrut dan tak terselamatkan. Di tengah keputusasaan, seorang pria muda bernama Kai Asakura datang menawarkan untuk membeli restoran itu, di mana hal tersebut membuat ibunya lega. Bersamaan dengan itu, Kai juga melihat potensi besar dalam diri Rana sehingga ia ingin menjadikannya koki papan atas. Oleh karena itu, Kai meminta sang ibu agar membiarkan Rana bekerja padanya, bahkan jika itu berarti Rana akan membencinya sebagai orang yang dianggap mencuri restoran, agar Rana bisa tumbuh dan membuktikan diri. Mendengar kisah itu, Rana akhirnya sadar selama ini Kai bukan sekedar merebut restoran ibunya, melainkan orang yang diam-diam mendorongnya naik hingga menjadi koki papan atas. Di restoran, terlihat Kai yang tengah mencicipi hidangan domba yang ia duplikasi dari masakan Rana. Namun entah kenapa ia menjadi emosional, menangis, bahkan membuang hidangan itu. Hingga tak lama kemudian, Rana datang bersama Gaku. Rana memohon agar Kai mau mempekerjakannya kembali. Gaku pun menambahkan, ia hanya tidak ingin melihat Rana berjalan sendirian. Mendengar itu, Kai akhirnya memberi mereka sebuah tantangan, di mana esok hari Direktur Simon akan datang setelah jam makan siang. Sebelum membicarakan tujuannya, Kai ingin Simon disuguhi sebuah hidangan. Jika Rana mampu menghadirkan masakan yang layak, maka Kai akan mempertimbangkan agar ia tetap berada di restoran Kei. Dan di malam itu juga, Rana dan Gaku berusaha menyempurnakan hidangan domba khas Rana. Awalnya mereka buntu, hingga akhirnya berkat ilham matematika yang digunakan Gaku, mereka menemukan gagasan baru. Keesokan harinya, Direktur Simon tiba di restoran. Sebelum berbicara, Kai memintanya mencicipi hidangan terlebih dahulu. Di dapur, Rana memimpin tim dengan penuh semangat. Kali ini bukan hanya hidangan domba, ia juga menyiapkan menu tambahan berupa roti panggang. 協力してほしい。 Hidangan utama pun selesai, dan karena Rana enggan tampil, Gakula yang mengantarkannya ke meja tamu. Di sana, tatapan sini Simon jelas terlihat seolah masih menyimpan kebencian terhadap Gaku. Namun ketika potongan domba masuk ke mulutnya, ia tidak bisa menyembunyikan bahwa ia menikmatinya. Sementara di dapur, Rana dan tim menyelesaikan hidangan kedua, yaitu terong panggang dengan pemperdu domba atau roti panggang ala Perancis, di mana hidangan itu memadukan mentega baka dan pure terong panggang ke dalam telur, menciptakan aroma kaya yang terserap sempurna oleh roti. Di meja tamu, Gaku menyuruh Simon untuk menyantap daging domba tersebut bersama roti panggang. Ternyata kombinasi keduanya menghadirkan harmoni rasa yang mengejutkan. Daging domba, terong, basil, mint, dan roti panggang menyatu menjadi satu kesatuan cita rasa yang begitu kaya. Kai lalu menyuruh Gaku memanggil koki yang menciptakan hidangan itu. Di mana mengetahui hal itu, Simon tertawa meremehkan karena mengira Gaku lah pembuatnya. Di dapur, Rana awalnya menolak tampil sebab trauma masa lalu membuatnya takut pada tamu yang sering meremehkan masakan wanita. Namun berkat dorongan Gaku dan dukungan teman-temannya, Rana akhirnya memberanikan diri keluar. Di mana kemunculannya itu membuat Simon terkejut sekaligus marah, bahkan merasa dihianati. Namun Rana dengan tegas mengingatkan kalau ia bahkan belum menandatangani kontrak apapun. Kini ia sudah tahu kalau Simon lah yang membuat restoran ibunya bangkrut. Rana juga menegaskan meski Simon pandai mengomentari detail masakan, namun ia melupakan satu kata yang paling penting bagi seorang koki, yaitu lezat.
Sejak saat itu, Rana bertekad untuk tidak hanya memasak, tapi juga menunjukkan pada semua orang bahwa ia adalah pencipta hidangan tersebut. Ia ingin tumbuh lebih besar, namun tentu bukan dengan mengikuti direktur Simon. Merasa dipermalukan, Simon akhirnya pergi begitu saja. Sebagai balasan, ia hanya meninggalkan kalimat samar bahwa ia punya rahasia tentang Kai, sebuah rahasia yang manis dan harum. Setelah itu, suasana restoran kembali cerah. Semua merasa bahagia karena Rana resmi kembali bekerja di restoran Kei. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat kembali mencicipi hidangan, Rana melihat ekspresi aneh di wajah Kai seolah menyimpan sesuatu. Malam harinya di rumah, Gaku mendengar perkataan yang janggal dari Kai. Dengan nada dingin, Kai berpesan agar Gaku tidak terlalu dekat dengan siapapun. Ia mengatakan bahwa yang perlu dicari Gaku hanyalah kebenaran dalam masakan, karena waktu mereka tidak banyak. Hari demi hari, restoran Kai semakin sibuk. Saat Kai sedang fokus menyempurnakan sentuhan terakhir sebuah hidangan, Hote selaku chef biasanya mengambil alih kendali dapur. Ia tegas dalam mengatur ritme kerja, bahkan tak segan menegur keras dan meneriaki staf bila ada kesalahan. Meski terlihat garang, namun di luar dapur, Hote sebenarnya adalah sosok yang hangat dan penuh perhatian. Saat jam istirahat, Gaku mendapat tugas menyiapkan makanan untuk para pegawai. Ia memasak nasi dengan telur dadar mentah yang lembut dan kaya rasa, dipadukan aroma mentega yang memenuhi udara. Beberapa hari kemudian, Kai mengumpulkan seluruh staf dan mengumumkan kabar besar. Restoran Kai terpilih untuk menyiapkan catering dalam sebuah pesta mewah di Hotel Kahala. Namun, karena Kai berhalangan hadir, ia menyerahkan tanggung jawab penuh kepada staf. Untuk hidangan penutup, Hote akan memimpin, sedangkan hidangan lainnya akan dipilih melalui sebuah kompetisi. Mulai dari hidangan pembuka, sup hingga hidangan utama, hanya satu yang boleh menang, dan pemenang itu akan memimpin dapur di pesta besar tersebut. Para koki langsung bersemangat, tapi tidak dengan Gaku. Tangannya gemetar, rasa takut membayanginya. Kenangan pahit tentang Olimpiade Matematika kembali menghantuinya. Rupanya, Kai memang sengaja melakukan ini untuk membangkitkan semangat juang Gaku. Saat jam istirahat, Gaku menawarkan diri memasak untuk para pegawai. Tetapi para koki lebih memilih keluar restoran demi mencari inspirasi resep untuk kompetisi. Malam harinya, Gaku berniat membantu Inui mengembangkan resep, tapi Inui menolaknya karena menganggap Gaku saingan. Disitulah Gaku mengaku bahwa ia tidak berniat ikut kompetisi. Mendengar itu, Inui justru menyarankan sebaliknya. Menurutnya, Kai sangat berharap Gaku ikut serta. Karena belakangan ini Kai jarang pulang, malam itu Gaku mencoba memeriksa kamarnya namun ternyata kosong. Ia lalu pergi ke supermarket untuk membeli makanan dan tanpa sengaja melihat Kai berbelanja bahan. Rasa penasaran membuatnya mengikuti Kai hingga sampailah ke sebuah rumah mewah. Gaku heran mengapa Kai justru pergi ke rumah lain alih-alih pulang ke kediaman mereka. Apakah itu rumah keduanya dan sejak kapan Kai hidup terpisah? Kebingungan itu terjawab ketika Kai menyadari keberadaan Gaku. Di dalam rumah muncul dua pria, satu bertelanjang dada, satu lagi berpakaian rapi. Yang mengejutkan, keduanya sudah tahu tentang Gaku karena Kai sering membicarakannya. Gaku lalu diajak makan bersama. Kai sendiri yang memasak hidangan untuk mereka. Di meja makan, Kai memperkenalkan pria berpakaian rapi itu sebagai Shibuya, guru yang pernah membimbingnya. Namun, Kai tidak menjelaskan siapa pria bertelanjang dada tersebut, hanya menyebut bahwa ia berhutang besar pada mereka berdua. Saat Kai bertanya apa cita-cita Gaku, Gaku menjawab bahwa ia ingin menjadi seperti Kai dan bersama-sama mengubah sejarah kuliner. Namun bukan hanya dengan Kai, melainkan bersama semua orang yang bekerja di restoran Kai, di mana jawaban itu justru membuat Kai kecewa karena Gaku tidak menunjukkan keinginan untuk bersaing. Malam itu setelah merenung panjang, Gaku akhirnya menyadari bahwa cintanya pada dunia memasak mampu mengalahkan rasa takut yang selama ini membelenggunya. Hingga keesokan harinya, Gaku datang lebih awal ke restoran dan mengaku pada Hote bahwa ia memutuskan untuk ikut serta dalam kompetisi. Ia akan berjuang dengan caranya sendiri.
Hotei lalu menceritakan kisah hidupnya. Dahulu, ia adalah kepala koki yang restorannya berhasil meraih bintang Michelin. Namun, pandemi membuat usahanya sepi hingga akhirnya bangkrut. Sejak saat itu, ia bekerja di bawah Kai sebagai sous chef. Hidangan khasnya dulu adalah kutlet daging sapi muda dimasak dengan susu, disajikan bersama saus tartar dengan banyak telur. Malam itu, Gaku yang sedang mencari ide untuk menyiapkan menu kompetisi teringat pada kutlet khas Hotei. Meski belum pernah mencicipinya, ia mencoba membayangkan rasanya dengan prinsip matematikanya. Dari sanalah ia menemukan sebuah formula baru untuk menyaingi para koki lainnya. Hari kompetisi pun tiba. Terlihat para koki tengah mempersiapkan hidangan terbaik mereka, di mana setiap hidangan akan dinilai oleh 3 juri, yaitu Kai, Nene, dan Hotei. Peserta pertama yang maju adalah Inui. Ia menyajikan sup kental Jepang berbahan dasar kaldu bebek dan lobak. Hotei dan Nene memuji rasa sup tersebut yang harum dan lezat. Namun Kai justru mengkritiknya dengan tajam. Menurutnya, karena bahan dasar sup itu berair, suhunya akan cepat turun dan tidak cocok untuk pesta besar. Kai bahkan menyebut hidangan itu sebagai hasil karya seorang juru masak egois yang tidak memikirkan pengalaman makan para tamu. Penilaian pun masih berlanjut. Para peserta menampilkan kreasi terbaik mereka. Ada yang menyajikan sup belut morai, ada pula daging sapi dengan bumbu sos suru, hingga hidangan unik berupa shan muskat dengan siso burrata hijau. Rana sendiri menampilkan falga yang tampak elegan. Kini tibalah giliran Gaku. Ia mempersembahkan hidangan pembuka berupa tabule kuskus dengan aroma herba dan jeruk yang segar, berpadu dengan rasa umami yang lembut. Kuskus itu dimasak menggunakan sari tomat dan kaldu kerang, kemudian disajikan dengan tambahan kerang dan udang di atasnya, serta sentuhan lemon dan jeruk nipis untuk menyeimbangkan rasa. Setelah beberapa suap, tiba-tiba Gaku menghentikan mereka. Ia segera kembali dapur mengambil kaldu panas yang terbuat dari kerang, kepala ikan, daun bawang, dan seledri. Kaldu itu ia tuangkan langsung ke piring yang sama, dan seketika hidangan pertama tadi berubah menjadi hidangan kedua, yaitu sup kuskus khas Trapani dari Italia. Perubahan itu mengejutkan para juri. Belum sampai di sana, Gaku masih punya kejutan. Pada piring yang sama, ia lalu menuangkan saus khusus di atas sup tersebut, lalu menambahkan potongan kutlet daging sapi muda. Hasilnya jadilah hidangan ketiga sekaligus hidangan utama. Dengan satu piring, Gaku berhasil menyajikan 3 hidangan berbeda yang saling terhubung. Para juri terpukau oleh ide brilian itu, bahkan Kai sendiri meminta Rana untuk ikut mencicipi kreasi Gaku. Setelah penilaian selesai, Kai mengusir semua orang dari ruangan kecuali Gaku, Rana, dan Hotei. Kai meminta Rana dan Hotei untuk mengurutkan siapa yang paling hebat di antara mereka berempat, sebab Hotei selama ini selalu menempatkan dirinya di posisi kedua setelah Kai. Baik Rana maupun Hotei sama-sama sepakat bahwa Kai ada di urutan pertama, namun untuk urutan kedua, keduanya menyebut nama masing-masing. Kai pun berpendapat menurutnya kemampuan memasak Rana memang lebih baik dari Hotei. Ia juga menyadari bahwa hidangan Gaku tadi jelas terinspirasi dari masakan khas Hotei. Lantas, Gaku pun mencoba menjelaskan alasannya, seolah ingin menunjukkan betapa berharganya resep Hotei. Namun, perkataan itu justru disalahpahami. Hotei merasa diremehkan seakan-akan Gaku juga menganggapnya berada di urutan terbawah. Dengan emosi, Hotei langsung mengajukan diri untuk ikut kompetisi dan memasak di tempat itu juga. Tak lama kemudian, kutlet buatannya selesai. Namun saat mencicipinya, Hotei terdiam. Ia sadar bahwa hidangan Gaku memang lebih lezat, dan secara tidak langsung ia mengakui kekalahannya. Rupanya, itulah alasan mengapa Kai tidak menyertakan Hotei dalam kompetisi sejak awal. Selama menjadi sous chef, Hotei tidak pernah lagi menciptakan resep baru. Padahal, seorang koki sejati tidak boleh berhenti membayangkan hidangan berikutnya. Begitu seorang koki berhenti melangkah maju, maka segalanya pun akan berhenti. Di mana teguran keras Kai itu membuat semua orang terdiam. Ketika para koki lain mencicipi masakan Hotei, mereka pun sepakat bahwa kreasi Gaku memang lebih unggul. Di belakang, Kai menghampiri Hotei yang terlihat sangat terpuruk. Kai berkata bahwa restoran Kai bisa berkembang sejauh ini karena keberadaan Hotei di sisinya. Ia meminta Hotei untuk kembali menjadi koki sejati. Namun, bila ia memilih berhenti dari restoran ini, Kai juga tidak akan menahannya.
Dan akhirnya Kai mengumumkan pemenang kompetisi dan nama itu adalah Gaku, yang artinya Gaku akan memimpin dapur untuk menyiapkan hidangan dalam jamuan besar di Hotel Kahala. Keesokan harinya, aktivitas dapur berjalan normal kembali. Di momen tersebut, para staf merasa lega karena hotel tetap bertahan sebagai sous chef. Seperti biasa, ia kembali tegas, keras, dan penuh semangat. Karena Gaku kini bertanggung jawab penuh atas jamuan besar itu, Kai menyerahkan dokumen detail acara kepadanya. Ternyata, pesta tersebut adalah upacara penghargaan untuk Masami Kusunose, sebuah penghargaan bergengsi di bidang matematika. Namun, saat membaca daftar menu, Gaku terkejut bukan main, sebab salah satu undangan yang hadir adalah Ichitaro Hirose, si jenius matematika yang dikenal gila sekaligus orang yang membuat Gaku trauma hingga sekarang. Rasa panik mendadak menyerang, napasnya sesak, tubuhnya lemas hingga ia jatuh pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, untung saja Gaku baik-baik saja. Di dapur restoran Kei, semua staf sibuk dengan tugasnya masing-masing. Namun suasana menjadi ricuh ketika Hirose menyelonong masuk dan langsung memeluk Gaku dengan penuh semangat. Hirose mengira kalau Gaku sengaja menjadi koki demi menemukan ide-ide baru untuk matematika. Ia bahkan mengajak Gaku untuk menjadi asistennya di Princeton, Amerika Serikat, bersama-sama membuka pintu menuju dunia kebenaran melalui matematika. Namun setelah menyapa Gaku, bukannya menikmati hidangan, Hirose justru langsung pergi begitu saja. Gaku lalu meminta maaf kepada seluruh staf karena sudah membuat kegaduhan. Ia menjelaskan bahwa pria tadi adalah teman lamanya, pemenang penghargaan yang akan hadir di pesta jamuan mewah nanti. Hirose sendiri bukanlah orang jahat. Dulu, Gaku juga ingin menjadi ahli matematika, namun akhirnya berhenti karena merasa peran itu sudah ada pada Hirose. Bahkan makalah yang Hirose tulis ketika SMA, Gaku sendiri tak bisa memahaminya. Sehingga kehadiran Hirose itulah yang menjadi alasan utama mengapa Gaku memilih berhenti dari dunia matematika. Karena jamuan besar nanti akan dihadiri oleh Hirose, mereka sepakat untuk membantu Gaku menciptakan menu sempurna. Bukan hanya untuk Hirose, tetapi juga bagi semua tamu yang hadir. Kai kemudian memberikan arahan, di mana hidangan utama yang ditampilkan Gaku dalam kompetisi kemarin akan dijadikan menu inti jamuan. Selanjutnya, Gaku harus memimpin rekan-rekannya untuk menentukan hidangan pembuka sup dan hidangan ikan. Hari-hari berikutnya mereka terus bereksperimen, saling memberi masukan, menumpuk ide demi menciptakan resep baru. Dari proses itu lahirlah menu-menu baru, salah satunya hidangan ikan berbahan dasar monkfish. Rasanya memang lezat, namun bagi Gaku tetap terasa ada sesuatu yang hilang, meski ia sendiri tak bisa menjelaskan apa yang kurang. Di mana keraguannya itu membuat rekan-rekan lain sedikit kesal bahkan kecewa. Keesokan harinya, mereka kembali mencoba memperbaiki resep. Saat itulah, akhirnya Gaku memutuskan untuk menggunakan menu tersebut dalam jamuan, meski terlihat masih ada keraguan dalam diri Gaku. Sementara itu, Rana mulai mencurigai perubahan sikap Kai. Ia langsung menanyakannya secara belak-belakan. Menurutnya, Kai terlihat seperti berusaha menyerahkan kendali kepada Gaku. Ia bahkan curiga bahwa Gaku mungkin akan dijadikan penerus Kai. Namun Kai menyangkal, baginya Gaku hanyalah seorang aktor pendukung penting yang tugasnya adalah menopang dirinya. Di sisi lain, Ayu mendapat tawaran untuk belajar renang di Australia. Ia merasa ragu dan ingin meminta pendapat Gaku. Namun akhir-akhir ini Gaku sulit sekali dihubungi. Hingga suatu malam, Gaku akhirnya mengundang Ayu ke rumah Kai. Ia meminta maaf karena lama tidak membalas pesannya. Tanpa berlama-lama, Ayu langsung mengungkapkan kebimbangannya tentang tawaran ke luar negeri. Jawaban Gaku singkat saja. Ia mengucapkan selamat dan menyuruh Ayu untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di mana jawaban tersebut justru membuat Ayu menangis. Di tengah suasana emosional itu, pandangan Gaku tertuju pada sweater putih milik Ayu yang bergambar ombak pelangi. Mereka lalu saling bertukar sweater dan seketika Ayu kembali tersenyum. Begitulah sifat seorang Gaku Kitada yang polos dan tidak pekat, tetapi selalu membuat suasana kembali hangat. Sementara itu, Kai yang baru saja menyajikan hidangan di kediaman dua pria yang sering ia temui, tiba-tiba tubuhnya melemah dan ia jatuh pingsan. Dari situ terungkaplah, ternyata pria yang sering telanjang dada adalah seorang dokter pribadi Kai yang bernama Awashima.
Rupanya selama ini Kai mengidap penyakit serius yang membuatnya tak bisa lagi bertahan lama di dunia memasak. Namun di hari yang sama, restoran Kai harus tetap melayani tamu. Dalam hal ini, seharusnya Rana ikut bersama tim kejamuan besar di hotel mewah. Tetapi Kai memintanya untuk tetap tinggal dan memasak di dapur restoran sendirian. Dan saat itu juga Kai mengakui bahwa ia memang berusaha menjadikan Gaku sebagai penerusnya, di mana hal tersebut tentu membuat Rana terkejut. Adegan pun berpindah. Di dapur hotel Kahala yang mewah, Gaku memimpin rekan-rekannya. Mereka berenam berusaha memberikan yang terbaik untuk perjamuan istimewa tersebut. Sementara itu di ballroom hotel mewah, para tamu mulai berdatangan termasuk mantan pesaing Gaku di Olimpiade Matematika, yaitu Hirose dan Kagura. Acara dimulai dengan sambutan Hirose yang baru saja memenangkan penghargaan bergengsi. Setelah itu, hidangan demi hidangan pun mulai disajikan kepada 100 tamu. Dari pembuka, sup, hidangan ikan hingga daging. Para tamu menikmati sajian tersebut dengan penuh kekaguman, terutama Kagura yang tampak begitu terpesona dengan kelezatan menu yang tersaji di hadapannya. Namun berbeda dengan Hirose, ia sama sekali tidak tertarik untuk mencicipi hidangan. Bahkan ketika Gaku sendiri datang menghampiri dan mencoba membujuknya, Hirose tetap bergeming hanya memakan jeli suplemen yang selalu ia bawa kemana-mana. Padahal Gaku dan teman-temannya telah menyiapkan hidangan ini dengan sepenuh hati agar Hirose bisa mengakuinya. Namun alih-alih menghargai masakan tersebut, Hirose justru menatap Gaku dan mengajaknya kembali ke Princeton. Ia mengatakan bahwa dirinya datang jauh-jauh bukan untuk menerima penghargaan yang dianggapnya tak berguna, melainkan untuk bertemu Gaku. Hirose ingin mereka bersama-sama membuka pintu kebenaran alam semesta melalui matematika. Namun dengan tegas Gaku menjawab bahwa dirinya ingin membuka pintu kebenaran melalui kuliner. Di dapur, Gaku meminta maaf kepada seluruh tim. Ia menyesal karena hidangan yang sudah mereka persiapkan dengan kerja keras ternyata tidak berhasil menarik perhatian Hirose. Namun rekan-rekannya menolak menyerah. Mereka tahu apa yang benar-benar diinginkan Gaku, yaitu agar masakannya diakui oleh Hirose. Oleh karena itu, mereka menyemangatinya, meminta Gaku memecahkan teka-teki seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Mereka berjanji akan menangani semua hidangan untuk para tamu, sehingga Gaku bisa fokus sepenuhnya pada Hirose. Dengan dorongan semangat dari teman-temannya, terlebih setelah Kai tiba di lokasi, Gaku akhirnya menemukan formula untuk memperbaiki hidangan berbahan monfis. Dibantu Kai, ia segera mempersiapkan sajian tersebut. Tak lama kemudian, hidangan istimewa itu pun dihidangkan di hadapan Hirose. Sebuah potongan monfis diletakkan dengan elegan, dihiasi bunga cantik yang terbuat dari sayuran akar. Di sekelilingnya, saus dituangkan membentuk pola spiral yang mengikuti rasio emas melambangkan deret Fibonacci, di mana hidangan tersebut sukses membuat Hirose terdiam dan terpukau. Bahkan Hirose enggan memakannya karena takut merusak keindahannya. Namun Gaku berkata, sama seperti MTK, hidangan tersebut hanya bisa diselesaikan dengan memakannya. Mendengar itu, Hirose langsung melahap habis hidangan tersebut dengan penuh rasa penasaran dan kekaguman. Gaku lalu menjelaskan bahwa tak hanya penampilan, kelezatan hidangan itu juga tercipta berkat prinsip-prinsip matematika yang ia terapkan ke dalam kuliner, di mana kata-kata itu membuka pikiran Hirose. Bahkan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan sensasi menikmati makanan dengan sepenuh hati. Kembali ke dapur, Gaku mengumumkan dengan bangga bahwa hidangan mereka diakui oleh Hirose dan disantap hingga habis. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua rekan yang sudah mendukungnya sampai ke titik ini. Namun setibanya di rumah, Gaku dikejutkan oleh Kai yang mengatakan bahwa ia akan berangkat ke Paris untuk membuka restoran baru di sana. Selama kepergiannya, restoran Kai akan diserahkan sepenuhnya kepada Gaku. Hanya 2 minggu, katanya sampai semuanya siap. Sehingga dalam rentang waktu itu, Gaku bukan lagi sekedar koki, melainkan seorang kepala dapur di restoran Kai. Dengan wajah penuh kebingungan, Gaku akhirnya menerima tanggung jawab besar tersebut.
Keesokan harinya di ruang kerja Kai, Gaku menemukan sebuah catatan kecil yang ditujukan untuk seluruh staf restoran. Isinya menjelaskan bahwa Kai akan pergi ke Paris dan selama kepergiannya, ia menunjuk Gaku sebagai kepala koki, serta ada pesan yang bertuliskan tak tertandingi. Di mana isi catatan tersebut tentu saja mengejutkan semua staf. Apalagi nenek selaku manajer restoran juga tidak masuk kerja. Rana bahkan mengusulkan agar restoran ditutup selama 2 minggu sampai Kai kembali. Meski itu berarti mereka harus meminta maaf kepada para tamu yang sudah melakukan reservasi. Namun, para koki yang lain punya pandangan berbeda. Mereka telah melihat betapa hebatnya Gaku selama ini dan percaya bahwa dialah orang yang tepat untuk memimpin dalam keadaan darurat. Selain itu, ada rasa penasaran apa yang bisa dilakukan Gaku bila benar-benar menjadi kepala koki. Hingga akhirnya mayoritas staf sepakat restoran akan tetap buka dengan Gaku sebagai pemimpin dapur. Meski begitu, Rana tetap memutuskan untuk cuti 2 minggu dan berjanji akan kembali bertepatan dengan kepulangan Kai. Hari-hari pun berlalu. Restoran Kai kembali beroperasi meski tanpa kehadiran Kai, Rana, dan Nenek. Gaku sebagai kepala koki berusaha sebaik mungkin memimpin dapur, membagi tugas, mengatur ritme kerja, dan memastikan semua berjalan lancar. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Namun setelah 2 minggu ketika Rana kembali, Kai ternyata belum juga muncul. Gaku yang cemas mendatangi kediaman Shibuya dan Awashima untuk mencari tahu. Sayangnya mereka tidak memberi jawaban apapun dan tanpa sepengetahuan Gaku, Nenek ternyata berada di tempat yang sama. Melalui perbincangan dengan Hotei dan Rana, barulah terungkap bahwa Shibuya adalah seorang koki legendaris yang dikagumi di seluruh dunia, dan Kai merupakan murid terbaiknya. Bahkan, Nenek sendiri pada awalnya bekerja bersama Shibuya. Selain itu, Rana juga mengaku bahwa alasan ia cuti 2 minggu adalah untuk pergi ke Paris mencari keberadaan Kai. Namun sayangnya hasilnya nihil. Ia tidak menemukan jejak Kai sama sekali di sana. Dari situ mereka menyadari satu hal, kalau Kai berbohong. Tidak ada perjalanan ke Paris dan kini mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Kai. Hingga akhirnya semua sepakat bahwa posisi kepala koki akan tetap dilanjutkan oleh Gaku, mengingat reservasi restoran penuh hingga 1 tahun ke depan. Meski begitu, ada masalah lain yang harus dihadapi, yaitu manajemen. Saat memeriksa buku keuangan restoran, Gaku menemukan bahwa dugaannya benar, bahwa restoran Kei bisa bertahan karena dukungan finansial dari para sponsor. Walau demikian, Gaku berusaha meyakinkan dirinya bahwa ide-ide masakan baru akan mampu memuaskan para pelanggan sekaligus sponsor. Singkatnya, hari-hari kembali berjalan. Restoran beroperasi seperti biasa dan berbagai menu baru mulai disajikan. Pada suatu kesempatan, ketika Gaku tengah menyempurnakan sentuhan akhir sebuah hidangan, 2 orang tamu yang juga merupakan sponsor restoran datang menemuinya. Mereka langsung menyadari bahwa menu terbaru tersebut tidak lagi melibatkan tangan Kai. Padahal Kai adalah alasan utama mereka memberi dukungan finansial. Namun setelah melihat situasi yang ada, ditambah hidangan Gaku yang tetap memuaskan, mereka memutuskan untuk tetap menjadi sponsor, di mana keputusan itu membuat Gaku dan tim merasa lega sekaligus bersemangat. Dan sejak saat itu, kabar menghilangnya Kai menyebar dengan cepat. Untungnya, banyak sponsor lain tetap mendukung restoran, bahkan beberapa di antaranya memuji Gaku sebagai kepala koki. Ide-idenya dinilai segar, membuat pelanggan bahagia dan diterima dengan baik. Hingga pada suatu hari, Rana membawa kabar baru. Ada pihak lain yang ingin mensponsori restoran mereka. Yang mengejutkan, orang itu adalah Direktur Simon, dan ia datang bersama Awashima, dokter pribadi sekaligus investor restoran Kei. Di sana, Simon mengaku terang-terangan bahwa dirinya tidak menyukai Gaku maupun Rana. Namun ia sangat tertarik dengan konsep restoran Kei, terutama sekarang ketika Kai Asakura sudah tidak ada. Ia lalu menunjukkan sebuah dokumen rahasia, catatan medis yang ditulis oleh Awashima. Di dalamnya tertulis bahwa Kai telah menderita penyakit selama 3 tahun terakhir, sebuah penyakit yang membuatnya kehilangan indera perasa, yang merupakan senjata terpenting bagi seorang koki. Dan itulah alasan sebenarnya mengapa Kai menghilang dan meninggalkan mereka semua. Dengan alasan itu pula, Simon berniat mengambil alih manajemen restoran, memberikan tambahan modal, dan menunjuk Gaku sebagai kepala koki resmi restoran Kei. Di tempat lain, terlihat Kai yang sedang menikmati kesendiriannya di sebuah pantai.
Kisah kemudian beralih ke masa lalu Kai. Pada tahun 2005, ketika usianya baru 10 tahun, ibunya menelantarkannya dan menitipkannya di sebuah panti asuhan di Paris. Di tempat itu, secara tidak sengaja Tuan Shibuya yang sedang berkunjung melihat seorang anak keturunan Jepang yang bernama Kai. Karena merasa iba, Shibuya pun mengeluarkan Kai dari panti asuhan tersebut. Dan sejak saat itu, Kai menganggap Shibuya sebagai penyelamat hidupnya. Di bawah bimbingan Shibuya, Kai mulai menekuni dunia memasak. Suatu ketika, Shibuya pernah berpesan kepadanya, jika ingin menguasai dunia kuliner, maka ia harus menjadi sosok yang tak tertandingi. Jangan mempercayai siapapun, jangan mengandalkan keluarga atau teman, karena dunia yang dibangun dari ide sendiri hanya bisa dicapai dengan kekuatan diri sendiri. Bahkan, Shibuya menekankan agar Kai tidak sepenuhnya percaya padanya, di mana pesan keras itu tertanam dalam benak Kai, dan berkat kerja kerasnya, ia tumbuh menjadi koki berbakat. 15 tahun kemudian, pada tahun 2020, Shibuya memperkenalkan Kai kepada Tuan Asahima, seorang ahli bedah otak. Rupanya saat itu, Kai sudah menyadari adanya masalah pada tubuhnya. Asahima pun memberitahu bahwa Kai mengidap tumor di bagian otak, tepatnya pada saraf pendengaran dan saraf wajah, di mana penyakit itu menimbulkan gejala berupa telinga berdenging, pusing, dan perlahan merusak indera perasanya. Kai yang telah mengabdikan hidupnya sebagai koki memohon agar dilakukan operasi. Ia tidak ingin kehilangan indera perasanya karena itulah senjata terpentingnya. Namun meski Asahima dikenal sebagai ahli bedah yang terampil, ia tidak bisa berbuat banyak. Meski begitu, Kai tetap bertekad melawan takdir. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah restoran di Tokyo, mengumpulkan para koki terhebat dari seluruh dunia dan membuktikan dirinya di dunia kuliner. Shibuya pun mendukung penuh keputusan itu, bahkan bersedia mendanainya serta memperkenalkan sponsor-sponsor baru. Namun ada satu syarat, Kai tidak boleh menjauh darinya, dan sebagai pengikat, Shibuya menugaskan nenek untuk bekerja di restoran Kei. Singkatnya, restoran Kei pun akhirnya berdiri, dipenuhi oleh koki-koki terbaik dari berbagai negara. Namun bagi Kai masih ada sesuatu yang kurang, yaitu seorang tokoh pendukung yang bisa melengkapi perjuangannya. 2 tahun kemudian, Kai menemukan sosok itu dalam diri Gaku Kitada. Sejak saat itu, ia terus mendorong Gaku untuk memaksimalkan bakat memasaknya yang unik. Namun, penyakit Kai semakin hari semakin memburuk meski Asahima berusaha keras untuk meredam gejalanya. Setelah melihat bagaimana Gaku berhasil memimpin para koki profesional, Kai akhirnya memutuskan untuk berbohong dengan mengatakan bahwa ia akan pergi ke Paris untuk sementara waktu, padahal sebenarnya ia sengaja menghilang tanpa jejak. Suatu malam, Gaku yang pulang ke rumah mendapati lampu dalam keadaan menyala. Ia sempat mengira Kai sudah kembali, namun ternyata yang ada di sana adalah nenek. Nenek mengaku sudah mengetahui tentang penyakit Kai, hanya saja ia dimintai untuk tidak memberitahu siapapun. Ia sendiri tidak tahu keberadaan Kai, tetapi percaya bahwa suatu hari Kai pasti akan kembali. Dan sejak saat itu, nenek memutuskan kembali bekerja di restoran Kei. Di sebuah kafe, Gaku bertemu Ayu. Ia menanyakan kapan Ayu akan berangkat ke Australia karena ingin mengantarnya. Ayu pun menjawab bahwa keberangkatannya masih sebulan lagi. Dan pada kesempatan itu, Ayu memberikan hadiah berupa tanaman kaktus. Dengan harapan sepadat apapun jadwal Gaku, ia tetap bisa meluangkan waktu untuk merawatnya. Keesokan harinya di restoran, Direktur Simon bersama Asahima kembali datang. Mereka menantikan keputusan Gaku untuk menjadikan Simon sebagai investor sekaligus pemegang otoritas penuh dalam manajemen keuangan. Namun Gaku bersama para staf sepakat menolak tawaran itu. Mereka memutuskan untuk menunggu Kai dan merasa yakin bahwa suatu hari nanti Kai akan kembali setelah sembuh. Rana bahkan dengan tegas meminta agar Simon tidak pernah datang lagi ke restoran Kei. Setelah itu, Gaku merombak penampilannya. Ia mengganti gaya rambut dan mengenakan seragam baru sebagai kepala koki, tampil lebih segar dan berwibawa layaknya seorang pemimpin sejati. Di tengah kesibukannya, Gaku menerima telepon dari Ayu. Ternyata hari itu, Ayu sudah berada di bandara dan siap berangkat ke Australia. Ayu sengaja berbohong soal keberangkatan yang katanya masih sebulan lagi karena tidak ingin merepotkan Gaku. Dalam momen itu, Gaku sempat ingin menyusul Ayu ke bandara, namun keadaan tidak memungkinkan. Ia hanya bisa merasa bersalah, namun ia berjanji akan merawat kaktus pemberian Ayu. Dan jika Ayu mengalami kesulitan, ia berharap Ayu tidak ragu untuk menghubunginya.
Singkatnya, 1 tahun telah berlalu sejak Gaku menggantikan Kai Asakura sebagai kepala koki di restoran Kei. Popularitasnya melonjak pesat. Di usianya yang masih 19 tahun, ia dijuluki sebagai anak ajaib yang berhasil mengguncang Tokyo dengan resep-resep inovatifnya yang tak terhitung jumlahnya. Namun seiring berjalannya waktu, sikap Gaku berubah drastis. Ia menjadi dingin, tak mampu mengendalikan diri dan semakin dikuasai ambisi. Pernah suatu kali ketika Rana baru saja menyelesaikan hidangannya, Gaku dengan emosi membara memaksanya untuk membuat ulang, padahal ia bahkan belum mencicipinya. Hari demi hari, instruksi Gaku hanya berpusat pada indahnya sendiri, membuat orang lain sulit memahami arahannya. Ia menjadi keras, egois, dan membuat rekan-rekannya termasuk Rana merasa lelah. Sampai akhirnya Rana bertekad untuk merebut kembali restoran Kei darinya, sebab ia tak pernah membayangkan Gaku akan berubah sejauh ini. Hotei yang merasakan perubahan tersebut merasa bahwa mereka semua juga turut bertanggung jawab karena sejak awal merekalah yang memilih Gaku menjadi kepala koki. Ketika perdebatan itu sampai ke telinga Gaku, ia hanya menanggapinya dengan dingin dan menyuruh mereka bersiap karena jam makan malam akan segera dimulai. Di dapur, ia menegaskan bahwa siapapun yang tak senang dengan dirinya bisa berhenti kapan saja. Dan di saat itu pula, Rana yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya memilih meninggalkan restoran. Malam itu, restoran kembali sibuk melayani tamu tanpa kehadiran Rana. Seorang pelayan kemudian memberitahu bahwa ada tamu yang memiliki alergi terhadap kacang-kacangan. Dan mengingat hidangan utama malam itu adalah bebek dengan puree yang mengandung kacang hazel, Gaku segera memberi instruksi untuk menggantinya dengan suncoke. Tetapi ternyata persediaan suncoke di dapur tidak ada dan harus dibeli terlebih dahulu. Hingga tiba-tiba Gaku mendapatkan ide baru untuk mengganti hidangan utama dengan sajian berbeda, yaitu puree suncoke dan daging babi muda. Yang mengejutkan, Gaku memutuskan untuk mengganti bukan hanya satu, melainkan seluruh menu malam itu. Bukan khusus untuk tamu yang alergi, melainkan untuk semua tamu yang hadir. Dimana keputusan mendadak itu menimbulkan perdebatan karena banyak tamu yang sudah menunggu, sementara hidangan pembuka harus segera disajikan. Namun Gaku tak peduli, baginya semua itu sia-sia kecuali ia bisa menciptakan rangkaian menu baru yang saling melengkapi. Mulai dari pembuka, sup, hingga hidangan ikan. Ia yakin bahwa pintu menuju kebenaran memasak akan segera terbuka. Rupanya, alasan Gaku begitu keras mendorong dirinya adalah karena restoran Kei kehilangan 1 bintang Michelin sejak ia menjadi kepala koki. Beberapa saat kemudian, Gaku berhasil menyelesaikan hidangan utama barunya. Selanjutnya, ia menghitung mundur waktu sambil memikirkan resep baru untuk hidangan pembuka sup dan ikan. Namun karena terlalu lama, membuat tamu terus mengeluh. Hingga akhirnya, Hotei memerintahkan tim untuk segera menyiapkan hidangan pembuka lama. Tetapi Gaku menghentikan mereka dengan kasar. Ia menilai hidangan lama tidak cocok dengan menu utama baru ciptaannya. Ketika para staf menawarkan diri untuk berbagi ide agar resep lebih cepat selesai, Gaku justru menolaknya. Ia menganggap semua itu hanya membuang waktu, karena tak seorang pun bisa memahami apa yang ada di pikirannya. Ternyata tindakan Gaku merombak menu secara tiba-tiba bukanlah yang pertama. Sepanjang tahun itu, ia sudah beberapa kali melakukan hal yang sama. Hingga akhirnya, para koki yang lelah dan sakit hati karena tak dianggap, satu persatu memilih meninggalkan dapur, hingga hanya menyisakan Gaku seorang diri. Terkejut sekaligus terpukul, Gaku tetap memaksakan diri menyelesaikan resepnya. Namun ketika hidangan pembuka akhirnya selesai dan siap disajikan, semua sudah terlambat. Para tamu telah pergi setelah menunggu lebih dari 1 jam. Nenek pun tidak bisa berbuat apa-apa selain memulangkan mereka. Dimana momen itu membuat Gaku terpukul. Ia merasa bersalah terutama kepada teman-temannya dan kepada Kai. Baginya, insiden ini bisa menjadi titik kehancuran restoran Kei. Keesokan harinya, Gaku menerima telepon dari Ayu. Saat itu ia baru menyadari bahwa kaktus pemberian Ayu telah layu. Bukan karena kurang air, melainkan karena ia menyiramnya setiap hari tanpa henti. Kaktus itu layu bukan karena kekeringan, melainkan karena kasih sayang yang berlebihan.
私は水泳が好きだから。 Tak lama setelah itu, Gaku menerima kabar mengejutkan bahwa ayahnya mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit. Ia pun segera bergegas ke sana. Untungnya sang ayah dalam keadaan baik-baik saja. Dari pertemuan itu, Gaku mendapat semangat baru berkat dukungan sang ayah. Dengan tekad yang kembali menyala, Gaku membuka kembali buku catatannya. Ia teringat pada Kai yang selalu mendorongnya untuk terus maju dan mencapai puncak. Gaku yang tak lagi bisa menahan rasa penasarannya akhirnya memaksa Dr. Asahima untuk memberitahu keberadaan Kai. Setelah sempat ragu, Asahima akhirnya mengarahkan Gaku menuju sebuah rumah sederhana di tengah lahan pertanian. Di sana, Gaku bertemu dengan Shibuya. Sang legenda memasak itu menyambutnya dengan tenang, lalu menyajikan sebuah hidangan sederhana tapi luar biasa, yaitu civet babi hutan. Dimasak dengan bahan-bahan terbaik yang tumbuh di tanah itu. Rasa alaminya begitu pekat dan murni, akan menunjukkan bahwa kesempurnaan tidak hanya lahir dari dapur mewah, melainkan dari hubungan yang jujur dengan alam. Setelah itu, Shibuya mengarahkan Gaku menuju ke sebuah kebun, dan disitulah akhirnya ia melihat sosok yang paling dirindukan, yaitu Kai Asakura. Kai dengan suara lirih meminta maaf. Ia mengaku tak bisa lagi menjadi koki seperti yang Gaku cita-citakan. Indra perasanya sudah rusak, dan karena itu ia merasa tidak pantas kembali ke restoran Kai. Kai menjelaskan bahwa alasan ia mendirikan restoran Kai sejak awal adalah untuk menyerahkannya. Bagi Kai, selama Gaku dan semua orang di Kai terus menjaga restoran tetap hidup, maka jiwanya pun akan terus hidup bersama mereka. Namun dalam hatinya, Kai tetap merasa hancur. Ia bertanya lirih, kenapa dirinya yang telah mengorbankan seluruh hidup demi memasak harus menderita penyakit ini. Dan kini ia menyadari bahwa perannya sudah selesai karena ia berhasil menjadikan Gaku seorang koki sejati. Selama setahun terakhir, meski kehilangan indera perasa, Kai menyibukkan diri dengan menanam berbagai bahan di kebun itu. Ia ingin memastikan bahan-bahan tersebut nantinya sampai ke tangan para koki terbaik, agar bisa lahir menjadi hidangan-hidangan yang istimewa. Mendengar itu, Gaku tidak bisa menahan emosinya. Ia merindukan Kai yang dulu, yaitu Kai yang berani menantang dewa. Dan saat itu juga ia menyadari sesuatu. Hanya Kai yang benar-benar memahami bagaimana indranya bekerja. Begitupun sebaliknya, ia juga mampu memahami indra Kai. Oleh karena itu, tanpa rasa sekalipun, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan indra, saling melengkapi bagian yang hilang dari satu sama lain. Dengan penuh tekad, Gaku memohon kepada Kai untuk kembali. Ia ingin Kai berdiri lagi di dapur restoran Kai, bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai guru. Ada begitu banyak hal yang masih ingin ia pelajari dari Kai, merangkai kisah baru bersama para koki lainnya, hingga meraih pintu kebenaran memasak. Dan sejak itulah, Kai mulai tergerak hatinya untuk kembali ke restoran Kai. Namun kembalinya Kai ke restoran rupanya tidak direstui oleh sang guru Shibuya. Menurutnya, seorang koki yang sudah kehilangan indera perasa tidak lagi pantas berada di dapur. Meski begitu, Gaku berusaha meyakinkan Shibuya bahwa selama ia berada di sisi Kai, mereka masih bisa memasak seperti dulu, sebab indera mereka saling terhubung dan dapat saling melengkapi. Shibuya yang tidak sepenuhnya percaya akhirnya mengajukan tantangan. Ia akan datang ke restoran Kai keesokan harinya. Jika hidangan yang disajikan tidak memiliki kekuatan untuk membuka pintu menuju kebenaran memasak, maka Kai harus berjanji tidak akan pernah memasak lagi. Di restoran, Gaku dan Kai mulai berdiskusi mengenai menu untuk jamuan tersebut. Namun Kai ragu, sebab ia tahu setinggi apapun usaha mereka, Shibuya hampir tak mungkin menyebut hidangannya lezat. Hidangan Shibuya berasal dari dimensi lain, berada di puncak yang sulit dijangkau. Hal itu pun pernah dirasakan Gaku ketika mencicipi civet babi buatan Shibuya. Rasanya seolah menyingkap jurang kuliner yang dalam. Keesokan harinya, Kai kembali mengenakan seragam hitam kepala koki, sementara Gaku mengenakan seragam putih. Namun di saat bersamaan, Rana datang ke restoran sembari menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Gaku kembali memasak di restoran ini. Sebab Rana masih menyimpan sakit hati, terutama karena restoran pernah terpaksa tutup akibat ulah Gaku. Nenek bahkan harus berkeliling sendiri meminta maaf kepada pelanggan demi menutupi kesalahan Gaku. Mendengar itu, Kai tidak berusaha menahan niat Rana. Namun ia punya satu permintaan. Karena besok ia dan Gaku akan memasak untuk Shibuya, ia ingin seluruh staf restoran juga mencicipi hidangan itu. Namun Rana nampak tak tertarik dengan hal tersebut.
Menyadari semua kekacauan adalah akibat dirinya, Gaku pun mendatangi satu persatu kediaman para koki. Ia meminta maaf dengan tulus, mengakui kesalahannya yang tidak mampu memahami perasaan mereka. Ia mengaku hanya ingin menjadi cukup kuat untuk mendorong semua orang maju dan membawa restoran Kei ke tingkat yang lebih tinggi. Ia sadar bukan orang lain yang gagal memahami dirinya, melainkan ia sendiri yang tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, meski Gaku menjelaskan bahwa Kai telah kembali, sebagian besar staf masih belum bisa menerima permintaan maafnya. Bahkan Inui yang dulunya begitu dekat dengannya merasa dihianati. Ia berniat kembali ke Kyoto untuk bekerja di restoran ayahnya. Meski gagal membawa staf kembali, Gaku dan Kai tetap fokus menyiapkan resep untuk jamuan besok. Untungnya, berkat bujukan Kai, nenek bersedia membantu mereka berdua di dapur. Singkatnya, hari yang ditunggu pun tiba. Shibuya datang ke restoran Kei dan Kai menyambutnya dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan 4 hidangan untuknya. Jika ada satu saja yang gagal menyentuh hati Shibuya, maka ia berjanji tidak akan memasak lagi. Namun, sebelum proses memasak dimulai, tubuh Kai tiba-tiba melemah. Pada saat bersamaan, Rana dan para koki lain pun muncul di restoran. Kekhawatiran atas kondisi Kai membuat mereka kembali. Selain itu, mereka juga sudah mendengar konsep hidangan yang akan disajikan untuk Shibuya, yang tentu saja membutuhkan kerjasama seluruh tim. Karena itu, mereka memutuskan untuk membantu. Meski begitu, Rana tetap menegaskan bahwa restoran ini akan segera menjadi miliknya, dan ia berniat mencari dana untuk membelinya. Dimana kembalinya para staf membuat Gaku merasa lega dan bersyukur. Ia mengucapkan terima kasih atas kesediaan mereka kembali mendukung. Namun Rana dan Hote menegaskan bahwa Gaku harus berterima kasih banyak kepada Inui. Sebab selain Kai, Inui lah yang berusaha keras membujuk mereka agar mau kembali. Dengan penuh haru, Gaku langsung memeluk Inui yang baru saja datang. Bahkan Inui harus menunda niatnya untuk pergi ke Kyoto. Karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan, Kai diminta untuk menyerahkan proses memasak kepada mereka. Dalam hal ini, Kai hanya perlu duduk di kursi, namun tetap memberikan arahan dengan wibawa yang biasa melekat pada dirinya. Di bawah instruksinya, dapur kembali berjalan sebagaimana mestinya. Semua bekerja sama dengan penuh konsentrasi, saling melengkapi hingga tercipta pelayanan yang sempurna dan efisien. Singkatnya, hidangan pembuka akhirnya siap disajikan untuk Shibuya. Hidangan itu berupa cumi karang sirip besar yang dipadukan dengan melon dan tumisan mentimun, di mana ide dasarnya terinspirasi dari sentuhan Rana yang menambahkan daun mint dan lada sansel pada tumisan tersebut. Untuk menyeimbangkan rasa, digunakan melon segar serta perasan jeruk nipis dan jeruk purut, sehingga menghasilkan cita rasa yang ringan sekaligus menyegarkan. Hidangan kedua adalah sup risoni dan kerang. Sup ini dibuat dari kaldu dashi yang dipadukan dengan daging ham kering, sebuah ide yang terinspirasi dari masakan khas Inui. Hidangan ketiga berupa roti monkfish dengan saus boil bass, sebuah sajian kaya rasa yang lahir dari inspirasi 3 koki sekaligus, yaitu Wang, David, dan Jen. Dan yang terakhir adalah hidangan utama, yaitu steak hamburger yang dibuat dari perpaduan daging sapi dan babi. Hidangan ini begitu personal bagi Gaku karena mengingatkannya pada kenangan bersama sang ayah. Proses pembuatannya diawali dengan menggoreng pancetta dadu di dalam wajan untuk mengeluarkan minyak alaminya, lalu menambahkan bawang putih, bawang bombay, serta sedikit garam sebelum daging digoreng. Adonan daging diuleni hingga menyatu sempurna dengan bumbu terbaik sehingga menghasilkan rasa umami yang kaya. Untuk saus digunakan campuran anggur merah dan cuka balsamik, sedangkan garnish berupa puree kuning telur yang lembut terinspirasi dari hidangan khas Hote. Di mana serangkaian hidangan ini membuat Shibuya terdiam. Ia bingung mengapa Kai justru mengambil inspirasi dari orang lain, padahal ia tahu bahwa tujuan Kai sejak awal adalah menciptakan hidangan yang tak tertandingi. Lantas, Kai pun menjelaskan dengan tenang bahwa setiap hidangan kali ini adalah buah pemikiran dari para koki di restoran Kei, yang semuanya ingin menciptakan masakan terbaik. Ia hanya meminjam kekuatan mereka karena ia percaya dengan bekerja sama mereka bisa mencapai ketinggian yang tidak bisa diraih seorang diri. Setelah mencicipi seluruh hidangan, Shibuya tiba-tiba mengajak Kai dan Gaku ke dapur. Di sana, ia mulai mencincang daging dan membuat stik hamburger. Ternyata itu adalah hidangan yang pernah dimakan Kai ketika masih kecil.
Dan pada saat Gaku mencicipinya, ia langsung tersadar bahwa stik hamburger buatannya sama sekali tidak sebanding dengan buatan Shibuya. Padahal ia sempat yakin bahwa stik kreasinya sudah mencapai puncak tertinggi. Saat itu juga ia menyadari mereka berdua belum mampu membuka pintu kebenaran memasak, apalagi melampaui dewa. Namun Shibuya berkata bahwa dalam dunia ini tidak ada batasan, tidak ada satu kebenaran mutlak dalam memasak, tidak ada jawaban yang pasti. Stik hamburger versi mereka pun tetap enak dengan caranya sendiri. Bahkan jika satu pintu kebenaran berhasil dibuka, akan selalu ada pintu lain di baliknya. Jalan itu tak akan pernah berakhir. Bagi Shibuya, Kai sudah melampauinya. Sebab meski dilanda sakit, Kai tetap memilih kembali ke dunia kuliner. Shibuya mengakui bahwa kehadiran Kai memang sering menyulitkan dan merepotkan. Namun sejak pertemuan mereka bertahun-tahun lalu, ia sudah menaruh Kai di dalam hatinya, bahkan menganggapnya sebagai seorang putra. Karena itu pula, ia begitu mencemaskan Kai, terutama ketika penyakit merenggut indera perasanya. Kini, Shibuya merasa sudah menuntaskan tugasnya sebagai orang tua. Ia mengaku sangat menyukai masakan Kai, bahkan menyebutnya sebagai hidangan terbaik dalam hidupnya. Mendengar pengakuan itu, air mata Kai pun tak terbendung. Ia teringat kembali pada masa kecilnya ketika Shibuya memungutnya dari panti asuhan dan memberinya kehidupan baru melalui dunia memasak. Dengan penuh rasa haru, Kai mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Setelah momen itu, para staf restoran mulai membicarakan rencana masa depan mereka masing-masing. Hotei bertekad membuka restoran sendiri hingga menjadi besar seperti Kai maupun Gaku. Sementara Wang, David, dan Jen sepakat untuk membuka restoran bersama. Inui memutuskan pulang ke Kyoto untuk mewarisi restoran milik ayahnya dan menjadi kepala koki di sana. Sedangkan Rana tetap teguh dengan niatnya mengambil alih restoran Kei, bahkan berencana membelinya. Dan dengan demikian, momen ini pun menjadi perpisahan bagi mereka semua. Singkatnya, 3 bulan pun berlalu. Restoran Kei masih terus beroperasi dengan Rana sebagai kepala koki, dan menu-menu barunya berhasil memukau para tamu. Di sisi lain, Kai dan Gaku kini mengelola sebuah restoran kecil bernama La Cuisine de Famille. Restoran itu hanya diketahui oleh sedikit orang, namun menyimpan kualitas luar biasa. Bahkan, nenek tetap setia mendampingi mereka bekerja di sana. Di tengah kesibukan, Gaku dikejutkan dengan kedatangan Ayu dan Kagura yang datang sebagai tamu, di mana keduanya baru saja menoreh prestasi yang luar biasa. Ayu menjuarai kompetisi renang, sementara Kagura menjuarai kompetisi matematika. Kini, semua orang menjalani kehidupan baru masing-masing dengan bahagia. Bahkan, Ayu merasa gembira melihat kaktus pemberiannya yang dulu sempat layu, kini telah tumbuh subur kembali. Dan pada akhirnya, hidangan Napolitan andalan yang menjadi menu khas restoran baru Kai dan Gaku menjadi penutup dari perjalanan panjang ini. Kai-san